Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode diawali dengan menyorot lini masa lalu, memperkenalkan seorang Witcher atau pemburu monster bayaran bernama Geralt dari Rivia. Ia merupakan seorang Witcher yang sangat andal, telah menaklukkan lebih dari sekadar satu atau dua monster dalam hidupnya. Namun kemampuan luar biasa yang ia miliki justru membuatnya dibenci dan ditakuti oleh manusia biasa. Bahkan banyak Witcher diburu dan dibunuh hingga jumlah mereka semakin sedikit dan nyaris punah. Saat ini Geralt sedang bertarung melawan seekor monster raksasa di tengah rawa berkabut. Makhluk berkaki panjang dengan tubuh menyerupai serangga besar yang hidup di tempat-tempat lembab dan gelap. Sebut saja ia Kikimora. Meskipun ukurannya sangat besar dan terkenal ganas, Geralt berhasil mengalahkan Kikimora tersebut dengan mudah. Setelah monster itu tumbang, Geralt pergi menuju kota Blaviken dengan niat menjualnya demi mendapatkan uang. Namun setibanya di sana harapannya langsung pupus. Alih-alih dihargai, Geralt justru mendapatkan tatapan sinis dan sikap penuh kebencian dari para warga. Akan tetapi, berbeda dengan yang lain, seorang wanita bernama Renfri justru mendekatinya tanpa rasa takut ataupun jijik. Ia menyambut Geralt dengan sikap hangat, bahkan mengajaknya berbincang. Ternyata mereka bukanlah penduduk asli Blaviken, melainkan pendatang baru yang dipimpin oleh Renfri dengan tujuan untuk mencari dan membunuh Stregobor. Nanti saya akan menjelaskan Stregobor lebih detail pada menit berikutnya. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil yang merupakan penduduk asli datang menghampiri dan memotong pembicaraan mereka. Sebut saja ia Marilka. Gadis itu mencoba mengalihkan perhatian Geralt dengan menawar harga Kikimora, lalu mengajaknya keluar dari tempat tersebut. Marilka mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkannya ke kediaman Stregobor, seorang penyihir hebat di Blaviken yang kemungkinan bersedia membeli Kikimora tersebut. Singkat cerita, Geralt dan Marilka pun tiba di sana, sebuah menara yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Tanpa membuang waktu, Geralt segera memasuki menara tersebut. Ketika berhasil masuk, Geralt sangat terpana. Ternyata bagian dalam menara itu dipenuhi ilusi, membuat suasana terasa asing dan menyesatkan. Tak lama kemudian, Stregobor datang menghampirinya dan menyambutnya dengan ramah. Tanpa basa-basi, Geralt langsung memberitahukan maksud dan tujuannya datang ke sana, yaitu ingin menjual Kikimora. Namun sayangnya Stregobor menolaknya dan mengatakan bahwa ia tidak berniat membelinya. Alih-alih membeli, Stregobor justru meminta Geralt membunuh seorang wanita bernama Renfri yang menurutnya merupakan anak matahari hitam yang membawa kutukan. Stregobor yakin Renfri sangat berbahaya dan harus dibunuh demi mencegah malapetaka. Akan tetapi Geralt menolak karena seorang Witcher hanya membunuh monster, bukan manusia. Beberapa saat kemudian, Geralt meninggalkan kediaman Stregobor. Kini ia bersama kudanya yang bernama Roach sedang beristirahat di sebuah hutan. Tidak lama kemudian, Renfri datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, Renfri mulai menceritakan masa lalunya. Dahulu ia merupakan seorang putri, tetapi Stregobor menculik dan melecehkannya hingga membuatnya diusir dari kerajaan. Rasa dendam itu tidak pernah padam hingga saat ini. Ia pun meminta Geralt membunuh Stregobor sambil berusaha membuktikan bahwa dirinya bukanlah monster seperti yang selama ini dituduhkan kepadanya. Namun, Geralt tidak begitu menggubrisnya, seolah tidak percaya dan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Geralt hanya menyarankan agar ia meninggalkan Blaviken dan memulai hidup baru. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya Renfri memutuskan bahwa ia akan meninggalkan Blaviken demi kedamaian. Keesokan harinya, Geralt baru saja terbangun dari mimpinya. Tetapi ia sangat terkejut mendapati Roach, kuda kesayangannya, tidak ada di sampingnya. Dalam mimpinya, Renfri mengatakan bahwa dirinya berada di pasar dengan berlumuran darah. Merasa ada yang janggal, akhirnya Geralt memutuskan untuk pergi ke pasar tersebut. Setibanya di sana, Geralt disambut oleh sekelompok orang bersenjata lengkap. Terkejut dan waspada, ia segera menyadari bahwa tempat itu tidak aman. Ternyata Renfri telah menyiapkan jebakan. Mereka memberitahu bahwa Renfri sedang bersama Marilka di menara. Jika Geralt ingin Marilka selamat, maka ia harus memenuhi keinginan Renfri.
Namun tanpa memberi waktu untuk memilih, salah satu dari mereka langsung menembakkan anak panah kepada Geralt tanpa aba-aba. Untung saja ia berhasil menangkisnya dengan sigap. Mau tidak mau, Geralt terpaksa bertarung untuk melindungi diri. Meskipun jumlah lawan terbilang banyak, Geralt tetap berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Tidak lama kemudian, Renfri datang membawa Marilka dengan paksa, dengan pedang menempel di leher gadis itu sebagai ancaman. Renfri mengatakan bahwa ia akan membunuh warga setempat hingga Stregobor mau menemuinya. Geralt mencoba menghentikannya, mengingatkan agar menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Namun, amarah Renfri sudah tidak tertahan. Tanpa pikir panjang, ia menyerang Geralt tanpa ampun. I won't be able to stop. Namun sialnya ketika sedang berusaha melindungi diri, Geralt tidak sengaja membunuh Renfri. Sebelum benar-benar tumbang, Renfri mengatakan, "Gadis yang berada di hutan akan selalu bersamamu." Setelah mengatakan itu, perlahan kesadarannya mulai menghilang. Namun kematian Renfri justru membuat masyarakat menyalahkan Geralt tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Amarah dan kebingungan mereka memuncak hingga seluruh penduduk Blaviken berkumpul, mengepungnya dan melempari Geralt dengan batu, menandakan ketidakpercayaan yang besar terhadap Witcher tersebut. Marilka yang sejak tadi melihat semua kekacauan tersebut tidak membela Geralt sama sekali. Ia hanya memerintahkan Geralt agar meninggalkan Blaviken. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Geralt pun pergi meninggalkan kota itu sambil diteriaki dan dicaci oleh penduduk yang marah, menandai kepergiannya yang penuh ketegangan dan kesalahpahaman. Sementara itu, pada alur masa kini diperlihatkan kerajaan Sintra yang sedang menggelar upacara penobatan. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Ratu Kalandi, sang singa dari Sintra, yang didampingi oleh cucunya, Cirilla yang biasa dipanggil Ciri, serta seorang pria bernama Ace yang merupakan suami dari Ratu Kalandi setelah Raja Rognar wafat. Beberapa saat kemudian setelah prosesi upacara penobatan selesai, kerajaan Sintra mengadakan jamuan makan malam dan pesta dansa di istana sebagai bagian dari perayaan. Acara tersebut berlangsung sangat meriah dan penuh kebahagiaan. Namun sayangnya kebahagiaan itu harus sirna ketika seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan Nilfgaard, musuh besar kerajaan Sintra, sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Mendengar kabar itu, Ratu Kalandi sangat terkejut sekaligus ketakutan, sebab Nilfgaard sangat kuat dan berarti Sintra saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Keesokan harinya di sebuah padang yang sangat luas di perbatasan Sintra, Ratu Kalandi sang singa dari Sintra berdiri di garis depan bersama Ace, memimpin pasukan kerajaan menuju medan pertempuran untuk menghadang invasi Nilfgaard yang kini sudah berada di depan mata. Tidak butuh waktu lama, dentang baja dan sorak perang pun pecah, menandai dimulainya perang besar antara Sintra dan Nilfgaard. Then we fight along! We cannot surrender Sintra! No one's coming! Ship from Scotland! There's been a storm, Your Majesty! Namun sayangnya jumlah pasukan Nilfgaard sangat banyak, membuat Sintra kewalahan menghadapi serangan. Garis pertahanan runtuh, satu demi satu prajurit tumbang, hingga akhirnya Sintra harus menelan kekalahan pahit. Bahkan Ace pun gugur tertusuk di medan pertempuran, membuat Kalandi sangat terpukul.
Di sisi lain, Ciri tidak ikut berperang dan tetap berada di dalam istana, ditemani oleh Mausak, seorang penyihir sekaligus penasihat kerajaan, serta Laszlo, prajurit istana yang bertugas melindunginya. Karena merasa bosan, Ciri akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat sekeliling istana, berharap rasa khawatir terhadap neneknya berkurang. Beberapa saat kemudian, Ciri mendengar suara Ratu Kalandi menangis, yang membuatnya terkejut dan langsung bergegas mencari sumber suara tersebut. Setibanya di sana, ia mendapati neneknya yang terbaring lemah di atas kasur dengan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Dengan suara lemah, Ratu Kalandi memberitahu bahwa Ace gugur di medan perang dan saat ini Sintra sudah hancur. Mausak yang berada di dalam ruangan tersebut tiba-tiba mendengar suara kericuhan. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju jendela untuk memeriksa. Dari situ terlihat bahwa pasukan Nilfgaard sudah mendekati gerbang istana, menandakan ancaman yang semakin dekat. Untungnya Mausak merupakan seorang penyihir kuat di kerajaan Sintra. Dengan kekuatannya, ia berusaha menahan pasukan Nilfgaard agar tidak bisa masuk ke kerajaan Sintra untuk sementara waktu. Singkat cerita, hari pun sudah berganti malam. Pasukan Nilfgaard terus-menerus berusaha menembaki gerbang untuk menembus pertahanan Mausak. Kobaran api membakar sekeliling kota, mengubah jalanan dan rumah-rumah menjadi lautan api yang menakutkan. Meski pertahanan Sintra kuat, jumlah pasukan Nilfgaard yang tak terbendung membuat mereka perlahan menembus benteng dan gerbang istana. Akhirnya, setelah perjuangan sengit, pasukan musuh berhasil masuk, membawa ancaman besar yang akan mengubah nasib kerajaan selamanya. Pasukan Nilfgaard menyerang seluruh prajurit dan masyarakat Sintra yang berada di dalam istana. Kekacauan pun pecah, teriakan dan dentuman senjata memenuhi setiap sudut. Keadaan menjadi kacau balau, meninggalkan kehancuran yang tak terelakkan bagi istana. Di sisi lain, Mausak memberitahu bahwa saat ini Nilfgaard sudah berhasil menembus gerbang dan kekuatan sihirnya sudah tidak bisa menahan mereka lagi. Tidak ada pilihan lain, Ratu Kalandi akhirnya memerintahkan agar Mausak dan orang kepercayaannya, Danek, untuk membebaskan seseorang yang mereka kurung di dalam penjara. Kini di ruangan itu tersisa hanya Ciri dan neneknya. Dengan suara berat, Ratu Kalandi memberitahu bahwa Sintra kini benar-benar hancur, diluluh lantakan oleh pasukan Nilfgaard. Ratu Kalandi berpesan agar Ciri kelak menjadi pemimpin yang baik dan bijak. Kemudian ia memerintahkan Laszlo untuk memasangkan jubah pada Ciri dan membawanya pergi. Ciri menolak. Hatinya berat meninggalkan neneknya, namun tidak ada pilihan lain. Dengan rasa sedih dan terpaksa, ia harus mengikuti perintah itu. Sebelum berpisah, Kalandi memerintahkan agar Ciri mencari Geralt dari Rivia, satu-satunya harapan yang bisa menjaga dan melindunginya di tengah kekacauan Sintra. Setelah itu, Laszlo membawa paksa tubuh Ciri, meninggalkan Kalandi yang terbaring lemah di dalam istana. Begitu pula dengan Mausak yang berjanji dengan tegas bahwa dirinya akan menjaga Ciri hingga akhir hayatnya. Beberapa saat kemudian, Mausak, Laszlo, dan Ciri berjalan menyusuri lorong bawah tanah istana, jalur yang masih aman dan jauh dari jangkauan Nilfgaard. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya berhasil keluar dari istana dengan aman. Namun saat hendak mengambil kuda, pasukan Nilfgaard memergoki mereka. Tidak ada pilihan lain, Mausak menyerahkan diri agar Ciri dapat melanjutkan pelariannya dengan selamat. Ciri sebenarnya tidak tega, tetapi kali ini situasinya benar-benar darurat. Tanpa membuang waktu, Ciri dan Laszlo bergegas menaiki kuda dan melanjutkan perjalanan. Sayangnya, seorang pasukan Nilfgaard kembali memergoki mereka, mengejar dengan cepat dan menembak Laszlo hingga tumbang, membuat keduanya terjatuh dari kuda. Kali ini nasib tidak berpihak kepadanya. Ciri tidak dapat melarikan diri lagi dan tidak ada yang melindunginya. Sementara itu, Danek memberikan vial atau ramuan beracun kepada para bangsawan dan warga istana yang ditahan agar mereka dapat memilih mati sendiri daripada jatuh ke tangan Nilfgaard. Kali ini, keadaan benar-benar buntu dan mereka tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan Ratu Kalandi memutuskan untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian, mengakhiri hidupnya di tengah kekacauan yang melanda istana. Sintra sudah benar-benar hancur.
Di sisi lain, Ciri saat ini sedang dibawa oleh salah satu pasukan Nilfgaard, entah menuju kemana, meninggalkan Sintra yang kini menjadi lautan api. Namun Ciri tidak dapat tinggal diam. Akhirnya ia berteriak dengan keras. Suara yang menggema seperti raungan singa mengguncang padang di sekitarnya. Teriakan itu begitu dahsyat hingga merobohkan bangunan di sekitarnya, bahkan membuat tanah terbelah, menandakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam dirinya. The Witcher bersambung. Kali ini adegan memperkenalkan alur waktu lain. Terlihat seorang wanita bernama Yennefer yang memiliki keterbatasan fisik. Sejak kecil Yennefer hidup dalam penderitaan karena kondisi tersebut membuatnya terus-menerus disiksa, direndahkan, dan dirundung oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Namun sebuah keanehan terjadi. Ketika Yennefer terbangun, ia sontak terkejut karena dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing, sunyi, dan tidak ia kenali. Rasa takut dan panik segera menguasainya. Khawatir tempat ini tidak aman untuknya. Tidak lama kemudian seorang pria bernama Istredd menghampirinya. Istredd memberitahu bahwa tempat ini merupakan reruntuhan elf kuno di Pulau Tanad. Namun pria itu sendiri kebingungan melihat kehadiran Yennefer di tempat tersebut. Menurutnya Yennefer kemungkinan terbawa oleh sebuah portal atau gerbang sihir yang terbuka tanpa kendali, memindahkannya ke lokasi itu secara tidak sengaja. Semua ini terjadi karena chaos atau energi sihir dalam diri Yennefer masih liar dan belum terkendali. Setelah memberitahu hal itu, Istredd bergegas mengambil setangkai bunga yang berada di dalam tas dan memakannya. Tidak butuh waktu lama, sebuah portal pun terbuka di hadapan mereka. Kemudian Istredd memerintahkan Yennefer untuk memasuki portal tersebut dan kembali ke tempat semula agar ia dapat memperoleh jawaban atas kejadian ini. Benar saja, dalam waktu singkat Yennefer kembali ke kehidupan semula. Ia kembali ke kandang babi, tempat yang lembab dan kotor, bersama ayah tirinya, pria yang sangat membencinya dan selalu menyiksanya. Beberapa saat kemudian seorang wanita bernama Tisaya datang menghampiri mereka. Tanpa disangka kedatangannya justru untuk membeli Yennefer. Entah apa maksud dan tujuannya. Ayah tirinya yang kejam tanpa ragu menjual Yennefer, menganggapnya tak lebih dari beban yang ingin ia singkirkan. Sang ibu berusaha mencegahnya, namun ayah tirinya tetap bergeming, menutup telinga dari tangisan dan penolakan itu. Tanpa belas kasihan ia menjual Yennefer kepada wanita tersebut yang identitas dan tujuannya masih menjadi tanda tanya. Singkat cerita, kini Yennefer telah dibawa dan dikurung oleh Tisaya di sebuah kamar yang entah berada di mana. Yennefer yang frustasi akhirnya melukai dirinya sendiri. Semua itu terjadi karena chaos di dalam dirinya kembali meledak dan tidak terkendali. Beberapa saat kemudian Yennefer perlahan terbangun dari tidurnya. Di sampingnya Tisaya telah berdiri, menunggunya dengan tatapan tajam dan tenang. Tanpa basa-basi, Tisaya langsung memberitahunya bahwa kini Yennefer berada di Aretuza, tempat pelatihan para penyihir wanita. Tisaya memerintahkan agar Yennefer bergegas bangun dan mengajaknya menuju sebuah tempat. Setibanya di sana, Yennefer melihat beberapa wanita lain telah bersiap di meja masing-masing. Tisaya kemudian menjelaskan bahwa mereka semua akan mengikuti serangkaian tes dan uji coba untuk menentukan siapa yang layak naik tingkat. Seluruh orang yang berada di ruangan itu memiliki chaos yang masih belum terkendali, berbahaya dan dapat melukai diri sendiri bahkan orang lain jika tidak diawasi. Tes pertama pun dimulai. Hampir semua wanita di ruangan itu berhasil melewatinya dengan baik. Satu persatu, mereka menunjukkan kendali atas chaos yang cukup stabil. Namun sayangnya Yennefer gagal. Chaos di dalam dirinya bergejolak liar, tidak mau tunduk pada kehendaknya, membuatnya menjadi satu-satunya yang tidak lolos dalam ujian pertama tersebut. Beberapa saat kemudian, Tisaya melanjutkan tes berikutnya. Meski tes pertama tadi gagal, Yennefer masih dapat mengikuti tes berikutnya. Dengan tekad kuat, Yennefer mengikuti tes semaksimal mungkin. Namun sayangnya percobaannya kembali berakhir gagal. Energi chaos yang mengalir dalam dirinya masih liar dan tidak terkendali.
Kegagalan yang terus berulang membuat Yennefer merasa frustasi dan menyerah. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk menemui Istredd melalui portal. Setibanya di sana, Yennefer langsung menghampiri teman barunya itu. Tanpa basa-basi, ia mulai menceritakan semua tes yang selalu berakhir dengan kegagalan. Bagaimana setiap upayanya selalu gagal dan membuatnya hampir menyerah. Yennefer merasa hidupnya selalu dipenuhi kegagalan, seolah tidak ada yang menghargai usahanya dan tidak ada yang benar-benar menerimanya. Namun, berbeda dengan yang lain, Istredd justru menerima segala kekurangan Yennefer, tidak menilai dari kegagalan maupun penampilan fisiknya, bahkan memberikan dukungan penuh hingga membuatnya merasa nyaman. Singkat cerita, hari berganti menjadi malam. Kini Yennefer sudah kembali di Aretuza. Di tengah hujan deras dan gemuruh petir, semua peserta tes dikumpulkan di menara camar. Menara tua dengan atap bolong yang membuat air hujan menetes ke lantai. Dengan tegas, Tisaya menjelaskan bahwa tes berikutnya akan dimulai, yaitu menangkap petir dalam botol. Semua peserta menatap langit dengan ragu dan ketakutan, karena ujian ini terlalu ekstrim bahkan untuk penyihir terlatih sekalipun. Satu persatu mereka maju, mencoba menangkap kilatan petir dalam botol. Namun hampir semuanya gagal, termasuk Yennefer. Bahkan ia hampir mencelakai orang lain karena chaos yang tidak terkendali. Setelah prosesi tes tersebut selesai, Yennefer kembali menghampiri Istredd. Bukan karena ada keperluan khusus, tetapi ia merasa nyaman berada di dekatnya, seolah dapat sedikit melepaskan beban yang selama ini dipendam. Dengan hati-hati ia mulai menceritakan tentang ayahnya yang merupakan setengah elf. Namun ayahnya telah meninggal akibat Great Cleansing atau genosida besar terhadap elf oleh manusia yang belajar sihir dari mereka, kemudian membunuh mereka. Itulah yang menjadi latar belakang kondisi fisiknya serta chaos dalam dirinya yang belum terkendali. Tanpa Yennefer ketahui, fakta tersebut menimbulkan masalah besar. Namun waktu mereka sangat terbatas, sehingga Yennefer harus segera kembali ke Aretuza. Tidak lama kemudian setelah Yennefer pergi, Stregobor menghampiri Istredd dan menegurnya, menuntut informasi setelah sekian lama berinteraksi dengan Yennefer. Istredd akhirnya memberitahu Stregobor bahwa Yennefer memiliki darah elf, karena ayahnya setengah elf. Sebuah fakta yang sangat berguna bagi Stregobor. Sebuah kenyataan pun terungkap bahwa Stregobor memanfaatkan Istredd untuk mengumpulkan informasi tentang Yennefer. Begitu pula dengan Istredd yang ternyata juga terlibat dalam permainan politik internal para penyihir. Keesokan harinya, Yennefer mengintip dari balik celah kamarnya. Matanya tertuju pada Tisaya yang sedang mengubah 3 peserta yang naik tingkat satu persatu menjadi belut. Ia penasaran dan tidak mengetahui maksud dari tindakan tersebut. Tisaya dengan naluri yang tajam segera menyadari bahwa Yennefer mengintip. Dengan tegas ia memerintahkan Yennefer untuk menghampirinya dan menjatuhkan belut-belut itu ke kolam tanpa menjelaskan apapun. Ternyata itu merupakan metode Tisaya untuk menilai kemampuan Yennefer dalam menghadapi tekanan, mengambil keputusan sulit dan menyalurkan energi dengan presisi, sekaligus menguji keberanian, ketegasan dan kontrol emosinya. Ketika Yennefer menjatuhkan belut-belut ke air, chaos yang ada di dalam diri Tisaya dan para peserta bereaksi melalui medium air. Percikan energi magis tersebut membuat air perlahan menyala, memancarkan cahaya yang menandai indikator keberhasilan atau intensitas pelepasan energi magis. Selain itu, hal ini juga menandai keberhasilan Yennefer. Chaos yang ada di dalam dirinya berhasil berinteraksi dengan kekuatan magis orang lain, yang berarti perlahan chaos di dalam tubuh Yennefer mulai terkendali. Kemudian cerita kembali ke alur masa kini. Saat ini Ciri terlihat sedang menyusuri hutan. Penampilannya benar-benar berantakan, jauh dari kesan seorang putri. Dengan pakaian kotor, wajah lusuh dan rambut kusut, ia terus berjalan tanpa henti, mencari Geralt dari Rivia sesuai perintah neneknya. Meskipun ia sendiri tidak tahu siapa pria itu atau seperti apa wujudnya. Setelah beberapa saat berjalan, Ciri bertemu dengan seorang pria bernama Dara. Meski rasa takut sempat menyelimutinya, Ciri akhirnya memberanikan diri mendekati Dara dengan penuh kewaspadaan.
Beberapa saat kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan bersama, menyusuri hutan yang entah di mana ujungnya, ditemani ketidakpastian dan harapan tipis akan keselamatan. Namun kali ini nasib seakan berpihak kepada mereka. Dari kejauhan, Siri melihat bendera Sintra berkibar. Letaknya tidak jauh dari sana. Dengan penuh semangat, Siri bergegas berlari menuju arah bendera itu, meninggalkan Dara di belakang tanpa sempat berpikir panjang. Namun setibanya di sana, tidak satupun orang mengenali identitasnya sebagai Putri Siri. Mereka mengacuhkannya, berlalu begitu saja seolah ia hanyalah anak pengungsi biasa. Siri berjalan menyusuri sekeliling, menatap wajah demi wajah dengan harapan tipis, berharap ada seseorang yang mengenalinya dan menyadari siapa dirinya sebenarnya. Setelah beberapa saat berjalan, seorang pria muda akhirnya mengenalinya. Ia adalah Yurga. Pria itu mengenali jubah Siri yang ternyata buatan ayahnya dahulu dan hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan Sintra. Tanpa menjelaskan lebih banyak, Yurga mengajak Siri untuk menemui keluarganya di dalam tenda pengungsian. Setibanya di sana, ibu Yurga terlihat tidak begitu menyukai kehadiran Siri. Terlebih ia mengenali jubah yang dikenakan gadis itu. Baginya semua kekacauan dan penderitaan yang terjadi berawal dari keegoisan Kalanti. Meskipun begitu, sang ibu tetap menyambut Siri dengan hangat dan penuh kasih sayang. Singkat cerita, hari telah berganti malam. Ketika semua sedang beristirahat, kekacauan tiba-tiba pecah. Pasukan Nilfgaard menyerang, memporak-porandakan penginapan, menimbulkan teriakan dan kebingungan di mana-mana. Semua orang terkejut dan berusaha menyelamatkan diri dari kehancuran yang melanda. It's you. Wait. Siri yang berada di tengah kekacauan bergegas melarikan diri. Dalam kekacauan itu ia tanpa sengaja bertemu kembali dengan Dara yang juga mencoba menyelamatkan diri dari serangan Nilfgaard. Keduanya memutuskan untuk mencari persembunyian yang aman bersama-sama. Sementara itu di tempat lain, setelah meninggalkan Blaviken, Geralt singgah sementara di sebuah desa bernama Lower Posada. Namun bukannya mendapat ketenangan, Geralt justru kembali memperoleh sebuah pekerjaan. Warga setempat memintanya membunuh iblis yang selama ini mereka yakini meneror desa, mencuri hasil panen dan juga merusak pemukiman mereka. Sebagai imbalannya, warga bersedia membayar berapapun yang diminta oleh Geralt. Tanpa berpikir panjang, Geralt menyetujui tawaran tersebut. Tanpa membuang waktu, Geralt segera pergi menuju tempat di mana iblis itu berada. Di belakangnya, seorang pria bernama Jaskier ikut berjalan. Ia adalah seorang seniman dan penyair pengembara yang mengagumi Geralt, terpesona oleh kisah serta keberanian sang Witcher, dan ia bersedia mengikutinya tanpa diminta. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Geralt melangkah perlahan dengan mata waspada menelusuri setiap bayangan di sekelilingnya, mencari jejak iblis yang mereka incar. Tiba-tiba makhluk itu datang dan menyerangnya tanpa ampun, mengejutkan Geralt hingga sempat kewalahan. Namun, pengalaman dan kemampuan Witcher-nya tidak dapat diremehkan. Dalam hitungan detik, Geralt berhasil membalikan keadaan, membuat makhluk itu terpojok dan tidak berdaya. Merasa terancam, makhluk itu akhirnya memberitahu identitasnya, yaitu Tork dari Sylvan. Bukanlah entitas jahat seperti yang dikira banyak orang. Semua kekejaman yang dituduhkan kepadanya hanyalah akibat insting bertahan hidup. Mendengar penjelasan itu, Geralt tidak begitu menghiraukannya, seolah tidak percaya atas perkataannya. Geralt mengatakan bahwa ia tidak akan membunuhnya dengan syarat Tork harus meninggalkan tempat ini. Namun belum sempat bernegosiasi lebih lanjut, sebuah pukulan dari rekan Tork menghantamnya dari belakang tanpa aba-aba. Singkat cerita, kini Geralt dan Jaskier tertangkap dan dibawa ke persembunyian makhluk itu. Mereka disiksa tanpa ampun, dipukuli dengan keras sebagai luapan kemarahan atas ketidakberdayaan mereka. You don't deserve the air you breathe. Leave off! Filavandrel yang merupakan Raja Elf sekaligus pemimpin Sylvan berniat untuk membunuh keduanya. Filavandrel menjelaskan bahwa ia dan bangsanya terusir dari tanah mereka oleh manusia setelah Great Cleansing. Bahkan lapangan makam massal tempat para bangsawan elf dikuburkan kini menjadi tanah yang digarap manusia.
Mengetahui hal tersebut, Geralt mencoba bernegosiasi, meyakinkan Villa Vandrel untuk mengevaluasi kembali tindakannya dan mencari cara lain untuk bertahan, bukan dengan membunuh mereka. Dia mengatakan bahwa Villa Vandrel dapat pergi ke tempat lain untuk memulai hidup baru dan menunjukkan kepada manusia bahwa tidak semua makhluk pantas ditakuti. Setelah perbincangan yang cukup panjang, akhirnya Villa Vandrel memutuskan untuk membebaskan Geralt dan Jaskier daripada mengeksekusinya. Beberapa saat kemudian, Geralt dan Jaskier akhirnya berhasil bebas. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri dataran yang sunyi dan tidak diketahui tujuannya. The Witcher bersambung. Beberapa hari telah berlalu. Saat ini Geralt sedang menyusuri hutan bersalju. Tujuan perjalanannya kali ini adalah Temeria, sebuah kerajaan utara yang dikabarkan sedang menghadapi masalah besar, yaitu monster yang menyerang desa-desa dan merenggut nyawa warga. Sementara itu di Temeria, para buruh berkumpul di ruang bawah tanah. Mereka berniat membunuh pimpinan mereka karena merasa Raja Foltest terlalu santai dalam menghadapi kematian warga akibat serangan monster. Selain itu, gaji para buruh juga belum dibayarkan. Tidak lama kemudian, Geralt baru saja tiba menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, Geralt langsung menawarkan sebuah perjanjian. Ia akan mencoba membunuh monster mengerikan yang meneror Temeria. Namun jika ia gagal, nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Awalnya para warga sempat menolak karena meragukan kemampuannya. Namun setelah pertimbangan panjang, mereka akhirnya sepakat memberikan Geralt kesempatan untuk menghadapi monster tersebut. Namun sayangnya rencana tersebut tertangkap basah oleh Lord Ostrid, salah satu pejabat kerajaan. Ia datang menghampiri warga bersama para prajurit dan memerintahkan agar masyarakat kembali ke rumah masing-masing, serta menekankan bahwa kerusuhan atau demonstrasi tidak boleh berlanjut. Selain itu, Lord Ostrid juga memerintahkan para prajurit untuk membawa Geralt ke perbatasan Temeria. Dengan kata lain, ia mengusir Geralt karena merasa sudah muak dengan kehadiran Witcher dan semua ucapannya. Singkat cerita, para prajurit Temeria sedang mengantarkan Geralt ke perbatasan menyusuri hutan bersalju yang gelap. Namun, tiba-tiba para prajurit tumbang satu persatu tanpa serangan atau senjata yang terlihat. Melihat hal itu, Geralt pun berwaspada dan segera mengeluarkan pedangnya. Tidak lama kemudian, seorang wanita muncul dari kabut tebal. Dia adalah Triss Merigold, penyihir Temeria sekaligus orang kepercayaan raja. Kekuatan sihirnya membuat para prajurit tumbang tanpa aba-aba. Tanpa basa-basi, Triss meminta Geralt untuk menangani monster tersebut, bukan membunuhnya melainkan menyelamatkannya. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan. Triss juga memberitahu bahwa semua ini merupakan rencananya, bahkan Raja Foltest pun belum mengetahuinya. Mendapatkan tawaran tersebut tanpa ragu, Geralt langsung menyetujuinya. Tanpa membuang waktu, Triss segera membawa Geralt menuju ruang pemakaman bawah tanah, tempat para korban monster tersebut dimakamkan. Triss memberitahu bahwa asal mula makhluk itu keluar dari Peti Ada, adik Raja Foltest yang telah lama meninggal. Konon sebelum meninggal, Ada menjalin hubungan terlarang dengan seseorang. Mungkinkah monster itu adalah anaknya? Geralt kemudian memeriksa salah satu jenazah korban. Ia mendapati jantung dan hati korban hilang. Sepengetahuannya, hanya ada satu monster yang dikenal sangat selektif dalam memangsa organ-organ tersebut, yaitu Striga. Keesokan harinya, Triss membawa Geralt menghadap Raja Foltest. Di hadapan sang raja, Triss menjelaskan bahwa malam ini adalah bulan purnama, satu-satunya waktu di mana kutukan Striga dapat dilepaskan sepenuhnya, dan Geralt akan mencoba melakukannya. Namun sayangnya semua itu ditolak mentah-mentah oleh para prajurit istana yang menganggap rencana tersebut mustahil dan terlalu berbahaya. Raja Foltest pun yang sejak tadi mendengar penjelasan itu sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. Ia memilih bersikap acuh, tetap sibuk menyantap makanannya. Seolah rencana untuk mematahkan kutukan tersebut tidak lebih penting baginya. Meskipun begitu, Geralt tidak menyerah begitu saja. Saat ini ia bersama Triss sedang menyusuri kastel tempat peti Putri Ada diletakkan sekaligus kediaman keluarganya dahulu. Tujuan mereka adalah mencari petunjuk lebih lanjut tentang Striga.
Penyelidikan itu dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Raja Foltest. Geralt dan Triss sangat yakin bahwa Raja Foltest adalah ayah dari Striga tersebut. Keyakinan itu semakin kuat ketika Triss menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Ibu Sanchia, ibu dari Ada sekaligus ibu Raja Foltest. Dalam surat itu tertulis bahwa Sanchia meminta anak yang dikandung Ada digugurkan karena anak tersebut merupakan hasil dari hubungan terlarang. Setelah menemukan surat tersebut, Geralt dan Triss menunjukkannya kepada Lord Ostrid untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mereka menduga bahwa Striga itu merupakan kutukan yang berasal dari Sanchia sebagai akibat dari dosa dan rahasia kelam keluarga kerajaan. Namun, Geralt merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lord Ostrid. Ia yakin firasatnya tidak akan keliru. Geralt terus-menerus mendesak Ostrid dengan berbagai pertanyaan hingga akhirnya Ostrid mengakui kebenaran yang selama ini dirahasiakan. Ostrid menjelaskan bahwa Raja Foltest dan Ada memang menjalin hubungan terlarang hingga Ada mengandung. Karena mencintai Ada dan diliputi kecemburuan mendalam terhadap Foltest, Ostrid memasang kutukan yang seharusnya ditujukan kepada Foltest. Namun kutukan tersebut salah sasaran dan justru mengenai janin yang dikandung Ada, yang kemudian lahir sebagai Striga, makhluk monster yang menyeramkan. Tak terasa hari pun berganti menjadi malam. Namun malam kali ini berbeda karena bulan purnama tiba. Saat ini Geralt sedang bersiap menghadapi Striga. Atas bantuan Triss, Raja Foltest akhirnya memberi kesempatan kepada Geralt untuk mencoba menyelamatkan Striga. Namun, Geralt belum mengetahui bagaimana cara melepaskan kutukan tersebut. Dan yang mengetahui semua itu hanyalah Ostrid. Karena itu Geralt menyekap Ostrid di dalam gedung, memaksanya untuk mengungkap cara mematahkan kutukan Striga. Awalnya, Ostrid menolak untuk berbicara. Ia ingin Raja Foltest menerima konsekuensi atas perbuatannya. Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut dan waktu kemunculan Striga semakin dekat. Ketakutan mulai menguasai Ostrid. Akhirnya, ia memberitahu bahwa satu-satunya cara melepaskan kutukan itu adalah dengan membiarkan Striga berada di luar peti hingga fajar tiba dan ayam berkokok 3 kali. Mengetahui hal tersebut, Geralt bergegas pergi untuk menjalankan misinya. Alih-alih membebaskan Ostrid, ia justru meninggalkannya di ruangan tersebut, membiarkan tubuhnya menjadi santapan Striga. Come back here. No. Benar saja, tidak butuh waktu lama Striga itu muncul dan mencabik-cabik Ostrid tanpa ampun. Dalam waktu singkat, Striga berhasil membunuh Ostrid dengan mudah. Setelah itu ia berjalan menyusuri lorong-lorong kastil mencari mangsa yang lain. Karena Striga hidup seperti hewan yang hanya mengetahui rasa lapar dan marah. Tidak lama kemudian, akhirnya ia bertemu dengan Geralt dan tanpa aba-aba langsung menyerangnya. Singkat cerita, hari pun berganti menjadi pagi. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Geralt akhirnya berhasil melepaskan kutukan tersebut. Dan Striga kini telah kembali menjadi putri normal. Namun sayangnya tubuh Geralt terluka akibat gigitan Striga dan kini sedang dirawat dengan baik oleh Triss. Sementara itu di kediaman lain, tepatnya Aretuza, seluruh anggota dewan sedang berkumpul untuk membahas penempatan para penyihir yang telah mereka latih. Awalnya, Tisaya berniat menempatkan Yennefer di kerajaan Aedirn, tanah asalnya, sesuai dengan permintaannya.
Namun beberapa anggota dewan menentang keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa Yennefer memiliki darah keturunan elf, sesuatu yang sangat berharga dan dibutuhkan dalam konflik yang akan datang. Setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk menempatkan Yennefer di Soden, wilayah perbatasan netral atau kerajaan utara, untuk menahan invasi Nilfgaard. Mengetahui keputusan tersebut, Yennefer pun marah besar kepada Tisaya karena merasa dihianati dan dibohongi. Namun Tisaya mencoba menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena darah keturunan elf yang mengalir di tubuh Yennefer. Mendengar itu, tubuhnya seketika membeku. Para anggota dewan mengetahui keturunan elf di tubuhnya. Tisaya juga memberitahu bahwa berita tersebut bukan bocor darinya, melainkan ulah Stregobor. Kali ini Yennefer benar-benar kecewa. Rasanya seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ia tahu persis pelakunya pasti Istredd. Ya, Yennefer kini telah mengetahui fakta mengenai Istredd yang merupakan bagian dari pelatihan dan sistem Aretuza. Singkat cerita, saat ini di Aretuza tengah berlangsung upacara pengambilan sumpah bagi para penyihir baru yang akan ditempatkan di berbagai kerajaan sesuai keputusan dewan. Istredd turut menghadiri upacara tersebut. Namun rasa khawatir segera menyelimutinya ketika ia menyadari bahwa Yennefer tidak hadir di upacara tersebut. Tanpa berpikir panjang, Istredd bergegas pergi mencarinya dan akhirnya menemukan Yennefer di gua, tempat mereka pertama kali bertemu. Istredd mencoba mendekatinya, tetapi Yennefer menolak. Masih diliputi kekecewaan karena Istredd telah membocorkan identitasnya. Alih-alih berdamai, keduanya justru terlibat perdebatan sengit. Masing-masing mempertahankan ego dan pembenarannya sendiri. Merasa frustasi, Yennefer akhirnya memutuskan pergi untuk menemui salah satu penyihir ahli bedah di Aretuza. Setibanya di sana, Yennefer menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki kondisi tubuhnya. Ia meminta agar sang penyihir membantu mengubah tubuhnya menjadi lebih sempurna. Awalnya, penyihir itu ragu dan tidak langsung menyetujui karena tindakan tersebut memiliki resiko yang besar. Terlebih lagi, setelahnya Yennefer tidak akan dapat memiliki keturunan. Namun, Yennefer tetap bersikeras hingga akhirnya dengan pertimbangan matang, penyihir itu bersedia melakukan prosedur tersebut. Sebelum proses dimulai, Yennefer meminta agar mata dan lengannya tetap dipertahankan. Sang penyihir pun memahami, lalu mulai menjalankan proses tersebut dengan hati-hati. Di sisi lain, para penyihir baru bersama para raja yang datang menjemput mereka tengah menggelar pesta dansa yang meriah sebagai sebuah penyambutan, termasuk Raja Demaven III, pemimpin kerajaan Aedirn yang sedang berdansa dengan penyihir yang telah ditetapkan untuknya. Tidak lama kemudian, Yennefer memasuki aula dengan penampilan baru yang memukau, nyaris sempurna. Kehadirannya menarik perhatian Raja Demaven III. Terlebih saat ia mengetahui bahwa Yennefer berasal dari Vengerberg, tempat kerajaannya berada. Tisaya berusaha menghentikan semua itu, mencoba mencegah keduanya untuk berdansa. Namun hal tersebut tidak dapat dihindari. Pada akhirnya Raja Demaven III pun menetapkan Yennefer sebagai penyihir di kerajaannya. Kemudian beralih ke alur masa kini, memperlihatkan Putri Ciri yang baru saja terbangun dari tidurnya. Namun perilakunya aneh, tatapannya kosong dan langkahnya tegap, seolah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan lain. Tanpa ragu, ia berjalan lurus menuju sebuah hutan. Dara yang baru bangun segera bergegas mengejarnya. Tetapi anehnya, banyak tengkorak yang berserakan di sana. Entah apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian sebuah anak panah tiba-tiba menancap di tubuhnya saat melewati tengkorak tersebut, membuatnya tewas seketika. Sementara itu Putri Ciri terus berjalan memasuki hutan tersebut tanpa hambatan apapun.
The Witcher bersambung. Putri Ciri terus berjalan maju memasuki hutan tanpa sadar, seolah ada suara yang memanggilnya. Langkah demi langkah membawanya semakin jauh hingga akhirnya ia tersadar dan terkejut mendapati dirinya telah dikepung oleh para penghuni hutan. Tatapan mereka tajam dan penuh ancaman. Senjata terangkat, siap menghabisi nyawanya. Melihat itu, Ciri benar-benar ketakutan. Ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya tersesat dan tidak berniat apapun. Tidak lama kemudian, ketua mereka yang bernama Ratu Eithne datang menghampirinya. Alih-alih marah, Eithne justru mengajaknya berbincang, menjelaskan bahwa ini merupakan hutan Brokilon dan mereka adalah para penghuninya yang disebut Dryad. Namun, kini jumlah mereka kian menipis karena banyak mutan dan pemburu yang mengincar wilayah serta kehidupan mereka. Eithne pun merasa heran karena sangat jarang ada manusia yang mampu memasuki Brokilon dengan selamat. Tidak lama kemudian, Ciri akhirnya bertemu kembali dengan Dara, teman yang sempat ia tinggalkan. Dara ternyata masih hidup, meskipun sebuah anak panah tertancap di tubuhnya. Para Dryad segera menanganinya lalu menyiram luka Dara dengan air Brokilon. Eithne pun menjelaskan bahwa air Brokilon memiliki kekuatan luar biasa. Air itu mampu mengungkap niat terdalam siapapun yang memasuki hutan tersebut. Jika niatnya baik, ia akan selamat. Bahkan bisa menetap sebagai penghuni Brokilon dan melupakan masa lalunya. Namun jika niatnya buruk, maka mereka akan mati. Mendengar penjelasan itu, Ciri hanya terdiam. Rasa bingung dan takut bercampur menjadi satu di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Dara dan Ciri duduk berdua menunggu waktu untuk meminum air Brokilon. Akhirnya Ciri mengungkapkan jati dirinya bahwa ia adalah putri Cirilla dari kerajaan Cintra. Pengakuan itu membuat Dara terkejut. Bagaimana tidak? Pasukan atas perintah Ratu Kalanti telah membantai keluarganya hingga tidak tersisa seorang pun selain dirinya. Meskipun begitu, Dara tidak menaruh kebencian pada Ciri. Ia menyadari bahwa Ciri bukanlah pelaku dari tragedi itu dan semuanya telah berakhir. Dengan tulus, Dara tetap menganggap Ciri sebagai teman, bahkan mengajaknya untuk menetap di hutan Brokilon, meninggalkan masa lalunya. Namun Ciri bergeming. Rasa bingung menyelimuti dirinya karena neneknya memerintahkan agar mencari Geralt dari Rivia. Sementara itu pada alur masa lalu, beberapa hari telah berlalu. Geralt sang Witcher andal telah membunuh banyak monster dengan bantuan Jaskier yang perlahan memperkenalkan nama Geralt kepada rakyat. Seperti saat ini, Jaskier membawa Geralt menuju sebuah pesta besar di kerajaan Cintra. Jaskier diundang sebagai penyanyi istana, sementara Geralt ikut bersamanya. Setibanya di sana, Geralt mendapati banyak orang yang mengenalinya, termasuk teman lamanya, Mausak, penasihat kerajaan Cintra. Perlu diingat, adegan ini adalah kilas balik pada masa ketika kerajaan Cintra masih berjaya. Ratu Kalanti masih hidup dan berkuasa serta Putri Cirilla belum lahir. Acara ini diadakan oleh Ratu Kalanti dengan tujuan mencari pria yang layak menikahi putrinya, Pavetta, ibu dari Putri Cirilla. Namun sebenarnya Ratu Kalanti telah lebih dahulu menjodohkan Pavetta dengan seorang bangsawan yang dianggap mampu menguatkan aliansi dan kejayaan kerajaan Cintra. Pesta ini pun tidak lebih dari sebuah formalitas politik, sebuah panggung kehormatan bagi para tamu. Sementara keputusan sesungguhnya telah ditetapkan jauh sebelum malam itu dimulai. Singkat cerita, acara pun dimulai. Geralt duduk di samping Ratu Kalanti karena ia meminta untuk ditemani selama prosesi berlangsung. Satu persatu pemuda dari berbagai kerajaan dan kekaisaran maju ke hadapan sang ratu, memperkenalkan diri masing-masing, memamerkan asal-usul, kehormatan, dan ambisi demi memenangkan hati putri Pavetta. Namun, kedamaian acara langsung buyar ketika seorang ksatria tiba-tiba menerobos masuk ke aula, lalu memperkenalkan dirinya di hadapan ratu dengan wajah tertutup helm. Ia adalah Lord Urkeon atau Duni yang datang untuk menuntut haknya menikahi Pavetta sesuai dengan hukum kejutan. Apa itu hukum kejutan? Mungkin nanti akan dijelaskan.
Karena diliputi rasa penasaran, Ace dengan kasar melepaskan helm itu tanpa aba-aba. Ketika helm terbuka, semua yang hadir terkejut. Wajah Duni tampak bukan sepenuhnya manusia, melainkan setengah monster, menampakkan wujud terkutuk yang selama ini ia sembunyikan. Melihat perwujudan tersebut, Ratu Kalandi bergegas memerintahkan para prajurit untuk membunuh Duni. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Namun, alih-alih membantu membunuh Duni, Geralt justru berdiri melindunginya. Ia yakin bahwa Duni bukanlah monster, melainkan seorang satria yang terkutuk akibat hukum kejutan. Bahkan Ace pun akhirnya ikut melindungi Duni. Ia meyakini bahwa itu merupakan takdir yang terikat oleh hukum kejutan. My queen! Melihat kekacauan yang semakin tidak terkendali, Ratu Kalandi bergegas menghentikan pertarungan. Setelah itu Pavetta berlari menghampiri Duni dan memeluknya erat. Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa ia sangat mencintai Duni dan bersedia menikah dengannya, apapun wujud dan kutukan yang menyelimutinya. Duni kemudian menjelaskan bahwa dahulu dirinya menyelamatkan Raja Rognar, ayah Pavetta, hingga membuatnya terkutuk. Sebagai imbalannya, Duni menuntut hukum kejutan. Ace pun membenarkan pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hukum kejutan memang bekerja seperti itu. Tidak seorang pun mengetahui imbalan apa yang akan diterima saat janji diucapkan. Pada malam itu, takdir telah memilih Pavetta sebagai bagian dari janji tersebut. Sesuatu yang tidak dapat dihindari maupun disangkal. Akan tetapi, Ratu Kalandi menyangkalnya. Menurutnya, semua ini terasa mustahil dan ia menolak percaya bahwa takdir benar-benar ada. Dengan amarah yang menggebu, Ratu Kalandi kembali mencoba membunuh Duni dengan tangannya sendiri. Melihat itu, Pavetta berteriak sekuat tenaga. Tanpa diduga, teriakannya memicu ledakan kekuatan besar. Dunia seketika berantakan. Semua orang di aula tersungkur. Benda-benda hancur dan terbalik. Bahkan tubuh Pavetta dan Duni terangkat ke udara oleh gelombang sihir yang tidak terkendali. Hal itu terjadi karena Pavetta mewarisi garis darah sihir singa putih yang sangat kuat. Ditambah dengan ledakan emosi yang membuka kekuatan chaos dalam dirinya secara tidak terkendali. Geralt mencoba menghentikan kekuatan sihir itu, tetapi usahanya sia-sia karena kekuatan Pavetta terlalu besar. Tidak ada pilihan lain, Geralt akhirnya meminum ramuan Tawny Owl untuk memperkuat sihirnya. Dengan bantuan Mausak dan penyihir lainnya, akhirnya kekacauan itu berhasil dihentikan. Perlahan, satu persatu orang yang berada di aula mulai tersadar dan bangkit. Ratu Kalandi segera menghampiri Pavetta lalu memeluknya dengan erat, masih diliputi emosi yang bercampur aduk. Setelah hening sesaat, Kalandi akhirnya menerima kenyataan. Dengan suara tegas ia menyatakan akan menghormati hukum kejutan. Ia pun mengumumkan bahwa Pavetta akan menikahi Duni. Pada waktu yang bersamaan, Ratu Kalandi juga memutuskan bahwa ia akan menikah dengan Ace Tirsak, bangsawan dari Skellige. Tanpa berlama-lama, Ratu Kalandi segera melaksanakan upacara pernikahan Pavetta dengan Duni berdasarkan tradisi kerajaan. Duni. Setelah prosesi pernikahan selesai, sebuah keajaiban terjadi. Kutukan yang menimpa Duni selama ini tiba-tiba terangkat dan ia kembali menjadi pria normal. Seluruh hadirin di aula terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan yang mereka saksikan.
Beberapa saat kemudian, Duni menyatakan keinginannya untuk membalas kebaikan Geralt karena merasa berhutang budi. Namun Geralt menolak imbalan tersebut dan hanya meminta hukum kejutan, yaitu menerima apapun yang belum diketahui sama sekali. Ini kayak gacha ya guys ya. Sementara itu pada alur waktu lain yang belum diketahui kapan terjadinya, adegan memperlihatkan Yennefer yang kini telah menjadi penyihir kerajaan Aedirn selama bertahun-tahun. Saat ini, Yennefer sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan sang ratu kembali ke kediamannya. Mereka berdua telah menempuh perjalanan cukup lama hingga membuat keduanya semakin akrab. Sang ratu mulai menceritakan kisah hidupnya yang menyedihkan. Ternyata raja hanya menginginkan seorang anak laki-laki sebagai penerus tahta. Namun sayangnya ia justru memiliki anak perempuan. Raja merasa kecewa dan menyisihkannya serta memperlakukannya dengan tidak layak. Kemudian tiba-tiba kereta kuda mereka terhenti mendadak, berbarengan dengan sebuah pedang berlumuran darah yang menembus dinding kereta, membuat keduanya terkejut dan membeku sesaat. Merasa janggal, Yennefer mengintip dari jendela kereta. Dari sana terlihat jelas para prajurit pengawal sedang dibantai satu persatu. Tubuh mereka tumbang ke tanah tanpa sempat melawan. Tanpa membuang waktu, Yennefer dan sang ratu bergegas keluar dari kereta untuk memeriksa keadaan. Keduanya sangat terkejut ketika mendapati para prajurit dan pengawal telah bergeletakan, menyisakan satu orang yang masih hidup. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang Witcher yang menatap mereka dengan tajam. Yennefer yakin semua ini atas perintah raja dengan tujuan membunuh sang ratu dan bayi perempuannya. Tanpa pikir panjang, Yennefer segera membuka sebuah portal dengan sihirnya, memindahkan mereka ke tempat lain demi menyelamatkan diri. Namun sialnya Witcher itu terus mengikuti mereka, seakan selalu tahu kemana portal tersebut membawa Yennefer. Beberapa saat kemudian, Yennefer menyadari bahwa ada alat pelacak yang ditanam di tubuh sang ratu. Sayangnya, Yennefer maupun sang ratu tidak mengetahui di mana letak alat tersebut, sehingga membuat keduanya terus-menerus diikuti oleh sang Witcher. Karena putus asa, Yennefer akhirnya memutuskan untuk membuka kembali portal. Tetapi kali ini tanpa membawa ratu, karena tidak ada pilihan lain selain meninggalkannya dan membiarkannya dieksekusi oleh Witcher. Namun Yennefer tidak setega itu. Rasa bersalah menyelimuti dirinya, hingga akhirnya ia memutuskan kembali melalui portal untuk menyelamatkan sang ratu. Sayangnya, saat ia tiba, ratu telah terbunuh dan bayinya nyaris meregang nyawa. Dengan sisa tenaga dan sihir yang ada, Yennefer melindungi bayi tersebut dari serangan Witcher dan membawanya kabur melalui portal. Kini portal itu membawa Yennefer dan bayi tersebut ke sebuah pantai yang entah berada di mana. Meski tubuhnya terluka dan berlumuran darah, Yennefer sama sekali tidak menghiraukannya. Ia lebih memilih mengerahkan seluruh sisa tenaga dan sihirnya demi menyelamatkan sang bayi. Namun sayangnya bayi itu tidak terselamatkan. Ia sudah tidak bernyawa. Rasa bersalah terus-menerus menghantui Yennefer. Di benaknya, kematian bayi itu adalah akibat dari keegoisannya sendiri. Keputusan yang pernah ia buat tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Sebagai penghormatan terakhir, Yennefer memutuskan untuk memakamkan bayi tersebut di tepi pantai. Kembali ke lini masa kini, Putri Ciri terbangun dengan tersentak dari tidurnya karena mimpi yang baru saja ia alami terasa begitu nyata, menyeramkan dan membawanya seolah tersesat ke tempat yang tidak ia kenali. Dalam mimpi itu, Ciri melihat sosok Emhyr van Embrace, pemimpin Nilfgaard yang menindas dan menyiksa masyarakat tanpa belas kasihan. Lebih mengerikan lagi, Emhyr seolah memburu Ciri sendiri, berusaha membunuhnya. Tanpa ia sadari, mimpi itu sebenarnya merupakan sebuah petunjuk untuknya. Tak jauh dari tempatnya, Dara terlihat sedang meminum air Brokilon. Hal itu menjadi tanda bahwa ia telah bergabung dengan kaum Dryad dan menghapus semua ingatan masa lalunya.
Setelahnya, Aithne memberitahu bahwa sekarang giliran Siri untuk meminum air tersebut. Awalnya Siri terlihat ragu untuk meminumnya. Tangannya bergetar saat menerima cawan itu. Namun ia sadar tidak ada pilihan lain. Akhirnya Siri meminum air Brokilon. Namun anehnya Siri tidak merasakan perubahan apapun. Ingatan tentang masa lalu masih utuh di dalam benaknya. Hal itu terjadi karena Siri memiliki Elder Blood yang membuat air Brokilon tidak mampu menghapus ingatannya dan tidak bisa mengubahnya menjadi Dryad. Namun, Aithne tidak mengetahui semua fakta itu. Tanpa curiga sedikit pun, ia mengajak Siri untuk meminum air tersebut dari sumbernya langsung. Di sisi lain, pasukan Nilfgaard masih terus-menerus mengacak-acak Sintra. Kota yang dulu megah itu kini penuh kehancuran. Para prajurit memeriksa satu persatu jenazah dengan tujuan mencari mayat Ratu Kalanti. Ketika menemukannya, mereka langsung mengambil sedikit daging dari Ratu Kalanti. Daging itu digunakan untuk melacak posisi Putri Siri. Tak butuh waktu lama, akhirnya Nilfgaard mengetahui bahwa Putri Siri saat ini berada di hutan Brokilon. Sementara itu, Aithne dan Siri baru saja tiba di sumber air Brokilon yang ternyata berasal dari sebuah pohon tua dengan batang yang digores sehingga memancarkan air suci. Tanpa banyak bicara, Siri langsung menadahkan tangan dan meminumnya. Namun setelah meminumnya, kesadaran Siri mulai memudar. Anehnya lagi ketika ia membuka mata kembali, ia tidak lagi berada di Brokilon, melainkan di sebuah padang pasir luas dan sepi. Hanya ada dirinya sendiri, dikelilingi hamparan pasir yang tak berujung dan sebuah pohon besar yang memancarkan cahaya violet yang aneh dan memukau. The Witcher bersambung. Sementara itu, Kahir Mauer, pimpinan pasukan Nilfgaard dalam penyerangan Sintra, membawa Mausak menuju kediamannya. Tubuhnya terlihat lunglai, nafasnya tersengal, dan kini Mausak benar-benar berada dalam kondisi lemah dan tak berdaya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Doppler datang menghampiri mereka. Namun dia bukanlah manusia biasa. Doppler merupakan seorang penyihir yang memiliki kemampuan berubah wujud menjadi manusia, hewan, atau bahkan meniru penampilan orang tertentu. Kedatangannya kali ini atas panggilan Kahir yang memerintahkannya untuk membunuh Mausak dan kemudian menyamar menjadi dirinya. Tak butuh waktu lama, misi itu berhasil dalam sekejap. Setelah itu Kahir memerintahkan agar Doppler pergi ke hutan Brokilon untuk mencari Putri Siri. Bukan untuk membunuhnya, melainkan membawanya dalam keadaan utuh. Di sisi lain, kaum Dryad kini sedang berkumpul dan berdiskusi serius mengenai Siri. Karena darah Elder Blood yang mengalir di tubuhnya menimbulkan kontroversi. Sebagian kaum Dryad merasa keberadaan Siri tidak seharusnya diterima begitu saja. Mereka khawatir bahwa kekuatan yang terkandung dalam darahnya dapat membawa perubahan besar atau bahkan ancaman bagi keseimbangan alam dan tradisi kaum Dryad. Setelah pertimbangan yang cukup panjang, Aithne akhirnya mengambil keputusan bahwa Siri diizinkan untuk menetap bersama kaum Dryad. Sementara itu, di timeline lain, Yennefer terlihat sedang bersama seorang penyihir senior di Aedirn, sebut saja dia Maman. Maman mengungkapkan bahwa ilmu sihir yang dimiliki Yennefer sangatlah hebat. Namun, di Aedirn, bakat dan kemampuan Yennefer tidak dihargai sebagaimana mestinya. Karena itu, Maman menyarankan agar Yennefer meninggalkan kota dan mencari tempat di mana keahliannya benar-benar dihargai dan dibayar setimpal. Mendengar saran itu, Yennefer bergeming, mempertimbangkan keputusan tepat yang akan dia ambil. Beberapa saat kemudian, setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Yennefer memutuskan untuk mengikuti saran dari Maman. Dia berpindah ke kota Rinde dan membuka praktik sihirnya di sana. Praktik sihir Yennefer berjalan lancar, banyak pelanggan datang untuk meminta bantuan, dan usahanya pun menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Namun sayangnya semua itu tak berlangsung lancar selamanya. Suatu hari, seorang pria bernama Boberan datang menghampiri Yennefer. Dia adalah wali kota Rinde, sosok yang memegang otoritas sipil di kota itu.
Bo menegur Yennefer karena telah menggunakan sihir tanpa perizinan resmi. Sebagai hukumannya, Yennefer akan ditahan dan ditangkap sementara. Namun anehnya Yennefer tidak menolak sama sekali. Bahkan dia menyerahkan dirinya begitu saja kepada Bo. Benar-benar tidak habis pikir. Singkat cerita, saat ini Yennefer telah dibawa Bo ke rumahnya. Namun tiba-tiba sebuah portal terbuka membawa Tisaya yang telah bertahun-tahun tidak bertemu. Kedatangannya kali ini bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menegur Yennefer karena telah meninggalkan tugasnya sebagai penyihir di Aedirn dan Aretuza. Tisaya pun mencoba menasehatinya agar kembali ke Aretuza untuk memulai semuanya dari awal. Namun sayangnya, Yennefer sangat keras kepala dan penuh ambisi. Dia menolak seluruh tawaran Tisaya tanpa ragu, memilih tetap berpegang pada keinginannya sendiri meski tahu konsekuensinya. Sementara itu di tempat yang letaknya tak jauh dari Rinde, Geralt terlihat sedang memancing di sebuah danau dengan Jaskier yang setia mengikutinya dari belakang. Namun tujuan Geralt bukanlah untuk menangkap ikan, melainkan mencari sebuah jin yang berada di sebuah guci yang dia ketahui tersembunyi di perairan itu. Dia berencana untuk menggunakannya untuk mengajukan satu permintaan, yaitu agar dia bisa tidur. Setelah pencarian yang cukup panjang, akhirnya Geralt menemukan guci yang berisi jin tersebut. Namun, penemuan itu memicu perebutan antara Geralt dan Jaskier, karena keduanya sama-sama ingin mengajukan permintaan. Dalam keributan itu, tutup guci terbuka tanpa sengaja. Jaskier menganggap bahwa jika botol tersebut terbuka, maka jin tersebut telah keluar. Tanpa membuang waktu, Jaskier spontan mengungkapkan permintaannya dengan lantang. Geralt yang merasa kesal segera mencegahnya, mengingat jumlah permintaan dari jin terbatas. Namun upaya ini justru memperpanjang perdebatan di antara mereka. Namun sialnya dalam perdebatan itu, Jaskier menjatuhkan guci tersebut dengan kasar hingga pecah. Ketika guci pecah, maka jin keluar. Energi liar yang dilepaskan menggores tangan Geralt saat ia mencoba menahan atau mengendalikan kekuatan makhluk itu. Namun sayangnya jin benar-benar tak terkendali. Energinya yang liar dan dahsyat membuat Geralt kewalahan. Dalam sekejap, makhluk itu melancarkan serangan ke arah Jaskier tepat di tenggorokannya, membuat penyair itu menjerit kesakitan. Tanpa pikir panjang, Geralt bergegas membawa temannya ke kota untuk mencari bantuan. Tak lama kemudian Geralt akhirnya menemukan perkemahan para elf. Tanpa basa-basi, dia langsung memasuki area itu dan meminta tabib elf untuk membantunya. Setelah diperiksa dengan seksama, tabib elf yang bernama Kiredan mengatakan bahwa luka yang diderita Jaskier berasal dari ilmu sihir. Dia tak mampu menyembuhkannya, dan jika tidak segera diselamatkan, maka Jaskier akan meninggal. Sayangnya di perkemahan elf ini tidak ada penyihir. Ada penyihir di kota yang letaknya cukup jauh, namun penyihir itu sangat kejam dan sadis. Bahkan dia pun tak pernah bisa menembus pertahanannya. Meskipun begitu, Geralt sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Tanpa membuang waktu, ia segera menggendong Jaskier dan bergegas membawanya ke kota tersebut, berharap penyihir itu mampu menyelamatkan nyawa sahabatnya. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya Geralt tiba di kota Rinde. Ya, Rinde, kediaman Yennefer saat ini. Keduanya belum saling mengenal dan dari sinilah awal perjalanan mereka bermula. Kembali ke Geralt, setibanya di sana, dia bergegas memasuki salah satu rumah di sana sesuai dengan arahan dari Kiredan, berharap mendapat pertolongan secepat mungkin, tanpa menyadari bahwa takdirnya akan segera mempertemukannya dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya. Tak lama kemudian, Geralt akhirnya bertemu dengan Yennefer. Tanpa basa-basi, dia segera memohon agar Yennefer menolong temannya yang terkena serangan jin, sambil memperlihatkan guci yang dibawanya. Yennefer mengambil tutup guci tersebut, menatapnya sejenak, kemudian terdiam, seolah dia mengetahui sesuatu tentang itu. Singkat cerita, Jaskier kini telah diobati dan sedang terbaring di kamar Yennefer untuk menjalani masa pemulihan. Geralt baru saja datang menghampirinya untuk memeriksa kondisinya, namun matanya justru tertuju pada sekeliling kamar. Terlihat jelas bahwa Yennefer menggambar simbol dari tutup guci jin, yang berarti dia berusaha menaklukkan makhluk itu untuk memperoleh kekuatan lebih. Menyadari hal tersebut, Geralt mencoba memperingatkannya, sebab jin sangatlah liar. Siapapun yang berusaha menaklukkannya akan dibantai, kecuali pemiliknya.
Meskipun begitu, Yennefer tetaplah Yennefer. Dia sangat keras kepala dan penuh ambisi untuk menaklukkan makhluk tersebut. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Geralt terbangun dari tidurnya. Dia mendapati dirinya berada di dalam sel bersama Kiredan. Rasa terkejut dan heran menyelimutinya. Dia tak mengerti bagaimana bisa berada di tempat itu. Kiredan kemudian menjelaskan bahwa Yennefer telah menggunakan sihir untuk membuat Geralt tertidur dan mengendalikan tindakannya. Kemudian tanpa sadar, Geralt melakukan hal-hal gila seperti bergelut dan menyerang beberapa pejabat kota. Akibat aksi itu, Geralt ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga datang menghampiri mereka, sebut saja dia Dadang. Tanpa ragu, Dadang langsung menyerang Geralt dengan ganas dan tanpa ampun. Last words, Witcher. A Witcher without a nose. Makes him good. Namun ketika Dadang hendak membunuh Geralt, emosi Geralt tak tertahankan. Dengan amarah yang membara menguasai dirinya, dia mengatakan dengan lantang bahwa Dadang harus mati. Dalam hitungan detik, kepala Dadang tertebas tanpa senjata sama sekali. Kiredan yang berada di sana sangat terkejut dan ketakutan. Di sisi lain, Yennefer sedang fokus melakukan ritualnya untuk menaklukkan jin. Setiap gerakan dan mantra yang dia ucapkan dipenuhi tekad dan ambisi untuk memperoleh kekuatan lebih. Jaskier yang baru saja terbangun terlihat sangat ketakutan, terlebih ketika melihat makhluk hitam yang berkeliaran di kamar. Entah apa itu. Karena ketakutan, dia memutuskan untuk segera pergi keluar. Tidak menyadari bahwa makhluk itu sebenarnya adalah wujud jin yang sedang ditaklukkan oleh ritual Yennefer. Ketika baru saja keluar, Jaskier berpapasan dengan Geralt. Dengan nafas yang terengah-engah, Jaskier langsung menceritakan apa yang baru saja dilihatnya di dalam kamar. Makhluk hitam yang menakutkan yang sebenarnya adalah jin. Mendengar itu, Geralt segera bergegas masuk kembali untuk menolong. Kiredan dan Jaskier berusaha menahannya, namun Geralt tetap akan masuk karena merasa memiliki utang nyawa terhadap Yennefer yang telah membantu temannya. Setibanya di dalam, Geralt melihat Yennefer yang tengah bersusah payah menaklukkan jin. Energi liar makhluk itu berputar di sekeliling ruangan, menciptakan aura berbahaya yang sulit dikendalikan. Geralt mencoba menahannya kembali, mengingatkan bahwa jin adalah makhluk yang sangat liar dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Namun, Yennefer tetap bersikeras untuk menaklukkan jin itu. Meskipun saat ini tubuhnya sudah berada di ambang batas. Karena situasi yang semakin parah, Geralt akhirnya mengakui bahwa sesungguhnya dialah tuan dari jin itu. Namun, Geralt sama sekali tak akan membiarkan Yennefer menaklukkan jin itu. Akan tetapi, semakin lama situasi semakin kacau. Jin kini berada di tubuh Yennefer dan menguasai tubuhnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Geralt mengucapkan permintaannya yang entah apa itu. Dalam sekejap, jin itu keluar dari tubuh Yennefer, membubarkan energi liar yang mengancam, dan pergi entah kemana. Di luar, Jaskier dan yang lainnya menatap bangunan itu dengan cemas. Energi liar dari jin membuat struktur bangunan perlahan runtuh. Rasa khawatir menyelimuti mereka. Bahkan Kiredan menganggap bahwa keduanya telah tiada. Padahal sebenarnya di dalam, Yennefer dan Geralt baru saja terbangun. Keduanya kini terlihat lebih akur dan saling memahami satu sama lain. Sementara itu di timeline masa kini, seorang penyihir alias Doppler yang sedang menyamar menjadi Mausak baru saja tiba di hutan Brokilon. Para Dryad membiarkannya masuk, bahkan membawanya menemui Putri Ciri karena dia mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari kerajaan Sintra. Ketika Ciri melihatnya, dia langsung memeluknya dengan erat. Rasa haru menyelimuti dirinya sebab dia mengira bahwa ini adalah Mausak yang telah merawat dan mengasuhnya sejak lahir, tanpa menyadari bahwa sosok di depannya bukanlah Mausak asli. Kemudian Mausak mengajak Ciri untuk menemui Geralt dari Rivia sesuai perintah neneknya. Ciri terdiam sejenak, menimbang keputusan itu, lalu akhirnya memutuskan untuk berpamitan dengan Eithne terlebih dahulu. Ia mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan kebaikan yang diterimanya selama di Brokilon. Namun kini waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Ciri mengajak Dara untuk ikut bersamanya dan Mausak. Kemudian mereka perlahan berjalan pergi meninggalkan hutan Brokilon bersama-sama.
tanpa menyadari bahwa semua ini merupakan bagian dari kejahatan. The Witcher bersambung. Ciri dan Dara terus berjalan mengikuti langkah Mousak tanpa mereka ketahui bahwa ini akan membawa malapetaka. Saat perjalanan berlangsung, Mousak menceritakan tentang Geralt dari Rivia. Dahulu, Geralt telah menyelamatkan Duny, ayah Ciri, dan sebagai imbalannya, ia meminta hukum kejutan. Takdir yang lahir dari hukum itu ternyata memberkahi Ciri, mengikat nasibnya dengan Geralt sejak saat itu. Langkah demi langkah terus melaju, membawa Dara dan Ciri semakin jauh dari Brokilon. Meski keduanya sendiri tidak mengetahui kemana tujuan perjalanan itu. Namun, Dara mulai merasakan kecurigaan, sebab setiap ucapan Mousak terdengar aneh dan tidak masuk akal. Dara mencoba mengungkapkannya kepada Ciri tentang rasa curiganya. Tetapi sayangnya Ciri tidak begitu menghiraukan hal itu dan lebih mempercayai Mousak. Maksudnya lebih mempercayai Doppler ya. Beberapa saat kemudian Ciri mulai merasakan kecurigaan terhadap Mousak. Ia menembakkan pertanyaan demi pertanyaan yang membuat sosok di hadapannya kewalahan dan jawaban-jawabannya terdengar tidak jelas. Merasa kesal karena dihujani pertanyaan terus-menerus, Mousak menarik Ciri dengan kasar dan akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya ia bukan Mousak, melainkan seorang penyihir. Mousak yang asli telah dibunuh dan ia meniru wujudnya untuk mencari Ciri. Melihat itu, Dara mencoba menyerang penyihir tersebut dengan senjatanya. Namun sayangnya penyihir tersebut terlalu kuat. Dalam sekejap ia menepi senjata itu dan membalikan keadaan. Dari belakang, Dara diam-diam mengambil senjata yang tergeletak tepat di belakang penyihir itu dan menyerangnya dengan cepat. Serangan itu membuat penyihir tersebut kesakitan dan tumbang. Namun tidak lama setelah itu, ia kembali bangkit dan entah mengapa wujudnya berubah menjadi monster yang menyeramkan. Tidak ada pilihan lain, Ciri akhirnya memutuskan untuk melarikan diri sendirian, meninggalkan Dara yang entah kemana. Namun ketika Ciri sedang berusaha melarikan diri, tiba-tiba seseorang membekapnya dari belakang tanpa aba-aba. Orang itu ternyata Cahir. Entah apa yang terjadi, Ciri tidak mengingat apapun. Tetapi ketika tersadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang entah di mana. Di hadapannya, Cahir menyambut dengan ramah, menjamu Ciri dengan segelas minuman, dan berkata bahwa ia tidak berniat jahat sama sekali, melainkan hanya ingin membantunya memenuhi takdirnya. Namun Ciri tetap curiga dan menolak tawaran itu. Belum sempat ia mencerna situasi tersebut, tiba-tiba muncul sosok Cahir lain dari belakang. Kini ada dua Cahir dengan wujud yang sama persis. Ternyata sosok itu bukan Cahir asli, melainkan Doppler yang meniru wujudnya. Doppler tampak marah kepada Cahir karena identitas Ciri tidak diberikan dengan detail. Entah apa maksud pastinya. Kini keduanya sama-sama tersulut emosi hingga akhirnya menimbulkan pertarungan yang cukup sengit. Dalam kekacauan itu, Ciri diam-diam melarikan diri, berusaha menjauh dari pertarungan yang membingungkan di sekitarnya. Namun sialnya ia tertangkap kembali dan kini disekap di sebuah pohon, terjebak tanpa bisa bergerak. Untungnya, Dara muncul menghampirinya, entah di mana anak itu bersembunyi tadi. Tanpa membuang waktu, Dara segera melepaskan ikatan Ciri. Akan tetapi setelah itu Dara pergi meninggalkannya begitu saja. Sebelum pergi, Dara mengatakan bahwa ia tidak ingin menemani Ciri lagi karena merasa Sintra selalu membawa malapetaka baginya. Sementara itu pada lini masa lalu, beberapa hari telah berlalu sejak perpisahan Geralt dan Yennefer. Keduanya melanjutkan perjalanan masing-masing dan tidak saling bertemu untuk waktu yang cukup lama. Saat ini Geralt berada di wilayah Aedirn, singgah di sebuah desa kecil yang tengah diliputi keresahan. Lahan pertanian rakyat hancur oleh serangan seekor naga yang berkeliaran di sekitar pegunungan. Geralt datang atas undangan Borg Tri Jackdaws bersama dua pengawalnya, T dan V.
Tanpa basa-basi, Borg menawarkan sebuah kerjasama, yaitu bergabung dengan timnya untuk membunuh naga tersebut dengan imbalan harta karun yang tersembunyi di sana. Awalnya, Geralt sempat menolak karena sejatinya seorang Witcher hanya membunuh monster, bukan naga. Namun Borg terus-menerus memaksanya untuk ikut, mengatakan bahwa ia akan menunjukkan sesuatu yang hilang darinya. Geralt terdiam sejenak. Kemudian akhirnya ia menyetujui permintaan tersebut. Tetapi bukan karena ajakan dari Borg, melainkan ia melihat kedatangan Yennefer yang ternyata ikut dalam misi tersebut. Takdir lagi-lagi mempertemukan mereka. Singkat cerita, kini seluruh tim berjalan menuju puncak gunung tempat di mana naga hijau itu berada. Beberapa saat kemudian, Jaskier merasa sangat lelah dan hampir ingin menyerah. Ia berhenti sejenak dan mulai mencari-cari buah untuk dimakan. Saat tangannya menyentuh salah satu buah, ia justru menemukan makhluk aneh. Jaskier tersenyum dan menyebut makhluk itu imut. Padahal yang ia temui ternyata adalah monster yang siap menyerangnya. Ketika makhluk itu berdiri dan mengeluarkan raungan mengerikan, Jaskier ketakutan dan berlari secepat mungkin, membuat semua orang terkejut. Melihat itu, Eik, seorang kesatria yang merupakan teman satu tim Yennefer, maju paling depan dengan wajah sok kuat dan tangguh. Tanpa aba-aba, ia menyerang monster itu tanpa ampun hingga tumbang. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka memutuskan untuk mendirikan perkemahan dan beristirahat sejenak. Kini seluruh tim berkumpul mengelilingi api unggun sambil berbincang ringan. Meskipun mereka berbeda-beda tim, tidak ada permusuhan di antara mereka. Sementara itu, Eik sibuk menyantap daging monster itu sendirian tanpa sedikit pun rasa takut. Dengan sikap angkuh, ia menegaskan bahwa seorang ksatria sejati tidak akan membuang buruannya. Beberapa saat kemudian, tubuh Eik mulai terasa aneh. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Rasa tidak enak itu semakin tak tertahankan, sehingga Eik memutuskan untuk menjauh sejenak dari api unggun. Ia diikuti oleh anggota tim lainnya yang satu persatu pergi untuk beristirahat di tenda masing-masing, menyisakan tim Borg yang masih asyik berbincang di dekat api. Di sisi lain, Yennefer baru saja keluar dari tendanya ketika menyadari bahwa Eik, teman satu timnya, tidak berada di tempat. Ia mencoba menanyakannya kepada anggota tim lain, tetapi tidak seorang pun mengetahui keberadaannya. Tidak butuh waktu lama, Yennefer akhirnya menemukan tubuh Eik yang kini telah tewas terbunuh oleh Rivers. Merasa kecewa dan kesal, Yennefer memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya tanpa menunggu penjelasan apapun dari Rivers. Ia berjalan lebih dahulu dengan amarah yang menyelimuti dirinya, diikuti oleh tim lainnya di belakang. Sementara itu para kurcaci dan anggota tim lain mengetahui sebuah jalan pintas yang lebih dekat dan memutuskan untuk melalui rute itu tanpa memberitahu Yennefer, membiarkannya berjalan sendiri. Namun Geralt tidak setega itu. Ia bergegas mengejar dan menghentikannya, mencoba menenangkan serta meyakinkan Yennefer untuk mengikuti rute yang sama dengan para kurcaci. Awalnya Yennefer menolak, tetapi perlahan ia luluh. Kemudian Yennefer akhirnya mulai jujur. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk mengambil telur naga yang konon katanya dapat mengembalikan kesuburannya. Alih-alih merasa kasihan, Geralt justru menertawakannya, mengatakan bahwa semua itu mustahil. Beberapa saat kemudian, seluruh tim kini sudah kembali lengkap, melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak. Namun, sialnya rute yang mereka pilih ternyata sangat ekstrim. Bayangkan saja, mereka harus melewati jalan setapak yang terbuat dari kayu rapuh, menempel di pinggir gua dan sangat curam. Namun tidak ada pilihan lain, mau tidak mau mereka harus melewatinya. Satu persatu mulai berjalan melewati kayu rapuh itu perlahan dengan penuh hati-hati. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan aman.
Namun ketika Borg, Vi, dan T melewati jalur tersebut, kayu yang mereka injak retak dan runtuh hingga membuat mereka tergelincir dan hampir terjatuh ke jurang. Untungnya mereka masih bisa bertahan karena memegang erat besi pegangan dan tertahan oleh Geralt. Namun jika terus-terusan begitu, Geralt akan ikut terjatuh. Tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk menyerah, melepaskan pegangan mereka sendiri dan jatuh ke jurang. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil melewati tebing curam tersebut, mereka memutuskan untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Terlebih matahari juga sudah mulai terbenam. Semua orang kini sibuk mempersiapkan tempat peristirahatannya. Berbeda dengan yang lain, sejak tadi Geralt hanya duduk menyendiri, tenggelam dalam pikirannya. Rasa bersalah terus-menerus menghantuinya sejak kejadian tadi. Karena tak kunjung menemukan ketenangan, akhirnya Geralt memutuskan untuk menghampiri Yennefer di dalam tenda, berharap wanita itu mampu menenangkan kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Yennefer dan Geralt baru saja terbangun dari tidurnya. Namun ketika terbangun, mereka langsung terkejut sebab para kurcaci telah tiada, yang berarti kelompok itu sudah melanjutkan perjalanan lebih dahulu menuju puncak. Perlu diingat, mereka memang berada di tim yang berbeda ya guys. Menyadari hal tersebut, Yennefer bergegas berlari menyusuri jalur pendakian, berusaha mengejar keterlambatan sebelum jarak di antara mereka semakin jauh. Dengan langkahnya yang gesit, Yennefer berhasil mengejar keterlambatan itu. Ditambah lagi ia menggunakan ilmu sihirnya untuk menghentikan langkah para kurcaci yang mendahuluinya, sehingga perjalanannya berjalan lebih cepat dari mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya ia menemukan seekor naga hijau yang tergeletak tak berdaya bersama telurnya di dalam sebuah gua. Melihat itu, Yennefer mendekati naga tersebut dan berusaha mencernanya. Tidak lama kemudian, dari dalam gua muncul T dan V, dua sosok yang sebelumnya terjatuh, kini berdiri menghalangi Yennefer. Geralt yang baru saja tiba tampak terkejut melihat keberadaan mereka. T kemudian menjelaskan bahwa naga betina telah mati, dan naga jantan datang untuk melindungi telurnya yang tidak bisa dipindahkan. Karena jika telur itu dipindahkan, maka kehidupan di dalamnya akan mati. Mendengar ada keributan, seekor naga jantan muncul menyapa Geralt, sang Witcher berambut putih. Dalam dunia The Witcher, naga memang bisa berbicara ya guys. Naga jantan itu menatap Geralt sejenak, lalu berkata bahwa ia sudah sejak lama mencari Geralt, sang pelindung naga. Belum sempat mencerna kata-kata itu lebih lanjut, beberapa tim lain baru saja datang menghampiri mereka dengan senjata lengkap dan siap mengeksekusi naga tersebut. Melihat ancaman itu, Geralt dan yang lainnya segera menyerang mereka untuk melindungi sang naga. It's not going. Beberapa saat kemudian setelah berhasil membantai mereka satu persatu, kini Borg, Yennefer dan Geralt duduk berbincang. Borg menjelaskan bahwa kejatuhannya tadi sebenarnya merupakan bagian dari rencananya. Sejak awal, Borg, T dan V memang memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi naga dari serangan masyarakat. Namun hal itu sangat sulit sehingga mereka menyusun strategi matang untuk menjalankan misi tersebut. Perbincangan mereka terus mengalir begitu saja, hingga tanpa sengaja terungkap bahwa Geralt telah mengajukan permintaan pada Jin untuk menyelamatkan Yennefer yang ternyata menjadi alasan takdir mempertemukan mereka kembali, seolah ada ikatan yang tidak terpisahkan. Mengetahui hal itu, Yennefer merasa sangat marah
karena awalnya ia ingin menggunakan permintaan tersebut agar bisa memiliki anak. Namun kini semua harapannya pupus. Perdebatan pun terjadi di antara Geralt dan Yennefer. Masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Karena kesal dan tidak mampu menahan emosinya, akhirnya Yennefer memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu dan segala harapannya. Melihat kepergiannya, Geralt hanya bisa terdiam terpaku, membiarkan rasa kehilangan dan kebingungan menyelimuti dirinya. Kemudian Borg menatapnya dan mengingatkan bahwa Geralt memiliki ikatan takdir yang ia biarkan begitu saja, yakni hukum kejutan yang harus ia penuhi. Setelah mengatakan itu, Borg pun meninggalkannya, pergi begitu saja dan meninggalkan Geralt dalam kesendirian. Jaskier yang baru saja tiba di sana terlihat sangat kebingungan atas situasi yang terjadi. Ia mencoba menenangkan Geralt, namun respon Geralt justru penuh kemarahan. Ia mengusir Jaskier dengan kasar karena merasa keberadaannya selalu membawa sial, ucap Geralt dengan penuh amarah. Perkataan itu membuat Jaskier sakit hati hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti mengikuti Geralt dan meninggalkannya sendirian. Kini hanya tersisa Geralt yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, menatap hamparan bukit yang terbentang di hadapannya. The Witcher bersambung. Beberapa saat kemudian, Geralt melihat barisan pasukan Nilfgaard dalam jumlah besar berjalan menuju Sintra. Melihat itu Geralt sangat terkejut sekaligus khawatir. Karena di Sintra, Ciri anak kejutan yang terikat oleh takdir dengannya kini berada dalam bahaya besar. Tanpa membuang waktu, Geralt bergegas meminta Mausak menemuinya secara diam-diam di sebuah gua terpencil. Namun sialnya, rencana itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Tanpa sepengetahuan Mausak, ada pihak lain yang mengikutinya, yaitu prajurit utusan rahasia Ratu Kalandi yang diperintahkan untuk membunuh Geralt. Untungnya Geralt segera menyekap Mausak, sehingga Mausak mau tidak mau membawanya kabur melalui sebuah portal. This is on your queen. We could both die. Do something! Tak lama kemudian, Geralt dan Mausak akhirnya tiba di Sintra. Ya, portal tersebut membawa mereka tepat ke kerajaan itu. Dengan amarah yang membara, Geralt menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mengambil Ciri dan menepati hukum kejutan. Karena saat ini Sintra sedang berada di ambang kehancuran. Sebenarnya awalnya Geralt hanya berniat melindungi Ciri dari serangan Nilfgaard. Namun semua itu berubah karena Ratu Kalandi telah mencoba membunuhnya. Oleh karena itu, Geralt memutuskan untuk merebut Ciri dari Sintra. Ratu Kalandi awalnya sempat menolak karena ia sudah menganggap Ciri sebagai anak yang telah ia besarkan sejak kecil. Namun tidak ada pilihan lain, hukum kejutan tetap harus dihormati. Hingga akhirnya ia menyetujui keputusan Geralt. Singkat cerita, Ratu Kalandi akhirnya mempertemukan Geralt dengan seseorang yang ia sebut sebagai putrinya, Ciri. Namun Ratu Kalandi yang licik ternyata kembali bermain dengan kebohongan. Gadis yang dihadapkan kepada Geralt bukanlah Ciri yang asli, melainkan seorang gadis lain yang entah siapa. Kalandi berharap tipu dayanya mampu mengelabui sang Witcher. Namun ia lupa bahwa takdir tidak mudah dibohongi dan Geralt bukan pria yang bisa ditipu begitu saja. Meskipun tahu bahwa dirinya dibohongi, Geralt tidak banyak berbicara. Tetapi rasa kesal tetap menyelimuti dirinya. Terlebih Ratu Kalandi mengkhianatinya lagi untuk kedua kalinya. Tidak ada pilihan lain, dengan hati yang diliputi kekecewaan, Geralt akhirnya memutuskan untuk pergi begitu saja. Namun ternyata Ratu Kalandi telah mempersiapkan sebuah jebakan lagi untuknya. Ketika Geralt sedang berjalan pergi, sebuah jeruji besi tiba-tiba jatuh dari atas dan menutup jalan di sekelilingnya. Dalam hitungan detik, Geralt berhasil masuk perangkap. Di sisi lain, Yennefer terlihat sedang mengunjungi kota yang bernama Nazair. Tepatnya di sebuah lokasi penggalian arkeologi di dekat monolit kuno yang kini berada di wilayah kekuasaan Nilfgaard. Kedatangannya ke kota itu bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menemui Istredd. Masih ingat dengan Istredd di Aretuza? Ya, itu dia. Tanpa basa-basi, Yennefer langsung mengajak Istredd untuk meninggalkan dunia sihir dan memulai hidup baru bersamanya sebagai manusia biasa, jauh dari intrik para penyihir dan bayang-bayang ambisi kekuasaan. Namun Istredd menolaknya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memilih jalannya sendiri.
Baginya, pengetahuan dan penelitian Monolith adalah tujuan hidupnya. Setelah mengatakan itu, Istredd pergi meninggalkan Yennefer. Tak lama kemudian, setelah kepergian Istredd, tiba-tiba seorang pria bernama Artorius Vigo datang menghampirinya. Ia merupakan salah satu penyihir senior di Aretuza. Artorius menyampaikan bahwa saat ini Tisaya sangat membutuhkan Yennefer dan memintanya untuk segera kembali ke Aretuza. Yennefer terdiam sejenak, mempertimbangkan keputusan yang tepat. Namun ia ingat bahwa jika Tisaya sendiri yang meminta, berarti situasinya jauh dari kata sepele. Akhirnya Yennefer terpaksa mengiyakan permintaan tersebut. Singkat cerita, kini Yennefer dan Artorius tiba di Aretuza. Namun Yennefer merasa sangat kebingungan karena bukan hanya dirinya yang dipanggil, melainkan beberapa penyihir lain juga hadir, termasuk Triss, teman lamanya yang sudah cukup lama tidak bertemu. Melihat Yennefer yang kebingungan, Triss menjelaskan bahwa saat ini akan diadakan rapat besar para penyihir untuk membahas tindakan lanjutan mengenai penyerangan besar yang dilakukan oleh Nilfgaard terhadap Sintra. Beberapa saat kemudian, rapat besar pun dimulai, dihadiri oleh para penyihir senior serta anggota majelis Aretuza. Mereka semua terlihat sangat jengkel terhadap Nilfgaard yang selalu bertindak semena-mena dan berambisi menguasai seluruh dunia. Karena hal itu, mereka bergegas menyusun strategi dan berniat membantu menyelamatkan Sintra dari serangan Nilfgaard. Di tengah rapat tersebut, datanglah seorang penyihir bernama Fringilla yang merupakan teman sebaya Yennefer yang kini bertugas sebagai penyihir di Nilfgaard. Fringilla kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya niat Nilfgaard tidak seburuk yang dibayangkan oleh mereka. Bahkan hingga saat ini, Nilfgaard masih menghormati tatanan sihir yang telah dijunjung sejak dahulu. Mendengar penjelasan tersebut, para anggota majelis pun akhirnya berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk tidak membantu Sintra atas apapun yang akan terjadi nantinya. Terlebih karena Sintra sejak lama dikenal sombong dan menolak kehadiran penyihir dari Aretuza. Di sisi lain, Sintra kini berada di ambang kehancuran. Para pasukan Nilfgaard telah berhasil menerobos gerbang dan mengobrak-abrik istana, termasuk menyerang para prajurit yang berjaga. Sebuah plot twist terungkap bahwa Geralt ternyata berada di Sintra pada saat itu. Ia ditahan di penjara Sintra dan menyaksikan langsung penyerangan tersebut. Namun, dengan kemampuan bertarung dan kecerdasannya, Geralt berhasil keluar dari penjara tersebut dan melarikan diri. Bahkan ketika Mausak memeriksanya ke penjara, Geralt telah pergi lebih dulu. Geralt juga menyaksikan Ratu Kalanti yang menjatuhkan dirinya dari jendela istana. Kejadian tersebut membuatnya sangat terkejut dan diliputi rasa khawatir atas keselamatan putrinya, yaitu Ciri. Tanpa rasa takut, Geralt kembali memasuki istana dan mencoba mencari keberadaan putri Ciri. Namun sayangnya nihil. Ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan anaknya di sana. Sementara itu, pada lini masa kini, Putri Ciri saat ini sedang berada di sebuah desa kecil yang dilalui perjalanannya menuju Skellige, kepulauan besar yang dahulu merupakan tempat kediaman ibu dan ayahnya. Di desa tersebut, Ciri berhenti sejenak untuk mencari petunjuk jalan atau sekadar bantuan sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun sayangnya, para penduduk desa tersebut justru mengacuhkannya. Bahkan tidak seorang pun peduli pada keberadaannya. Beberapa saat kemudian, akhirnya muncul seorang wanita yang merasa iba melihat kondisi Ciri. Ia pun menawarkan agar Ciri tinggal bersamanya saja. Namun, keputusan yang diambil Ciri justru salah besar. Tanpa pikir panjang, ia mencuri kuda milik wanita tersebut dan melarikan diri untuk melanjutkan perjalanannya menuju Skellige. Beberapa saat kemudian, hari pun mulai menggelap. Saat ini Putri Ciri bersama kudanya memutuskan untuk beristirahat di sebuah hutan, di tempat yang tidak ia ketahui keberadaannya. Tidak lama kemudian, saat sedang beristirahat terdengar suara langkah kaki yang mendekat, membuat Putri Ciri menjadi waspada. Ternyata mereka adalah sebagian rakyat Sintra, yakni Anton dan kawan-kawannya. Namun sayangnya mereka justru mengkhianati Ciri. Mereka datang untuk menangkap Putri Ciri secara paksa dan berniat menyerahkannya kepada Nilfgaard dengan imbalan sejumlah kekayaan yang cukup besar. Namun, sebuah kejadian besar terjadi. Amarah yang selama ini terpendam tiba-tiba meledak tak tertahankan. Tubuh Putri Ciri mengeras.
mengucapkan sebuah mantra yang entah apa, membuat udara berdesir dan pepohonan sekitar bergetar. The era of the wolf's blizzard, Verily, I say unto you, and the time of contempt is nigh. The time of the white chill and the war of the sword and the axe is now. The Witcher bersambung. Keesokan harinya Ciri baru saja terbangun dari tidurnya. Ia tidak mengingat dengan jelas apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun saat membuka mata, ia mendapati seorang wanita sang pemilik kuda yang sempat ia curi berada di hadapannya, membantu Ciri bangun lalu memeluknya dengan tulus. Ciri kemudian terkejut ketika melihat kondisi sekelilingnya yang terlihat benar-benar berantakan. Orang-orang yang mengincarnya semalam kini tergeletak mati dalam keadaan mengenaskan. Ciri sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Padahal sebenarnya semua itu adalah akibat dari kekuatan singa putih yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Merasa kasihan, wanita itu pun akhirnya membawa Ciri menuju rumahnya dan tinggal bersamanya sementara waktu. Sementara itu pada lini masa lalu, Geralt dengan kekhawatiran yang menyelimuti dirinya terus menyusuri istana Sintra untuk mencari petunjuk keberadaan putrinya, Cirilla. Namun sayangnya Geralt tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Karena khawatir, akhirnya Geralt memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Namun di tengah perjalanannya menyusuri hutan, langkahnya terhenti ketika ia berpapasan dengan seorang pedagang bernama Yurga yang terlihat sedang menyeret mayat-mayat yang berserakan di sebuah perkemahan. Menyadari kedatangannya, Yurga bergegas meminta bantuan agar Geralt membantunya menyeret mayat-mayat tersebut. Entah akan dibawa kemana. Akan tetapi, alih-alih membantu Yurga, Geralt justru memilih melanjutkan perjalanannya dan berpesan agar Yurga segera pergi karena kegiatan ini terlalu berbahaya. Meskipun begitu, Yurga tetap melanjutkan kegiatannya, menyeret satu persatu mayat yang berada di sana dan merapikannya. Namun tiba-tiba beberapa mayat mulai bangkit, tetapi tidak lagi kembali sebagai manusia, melainkan berubah menjadi monster mengerikan yang tanpa aba-aba langsung menyerang Yurga. Go home. Setelah itu, Geralt memerintahkan Yurga untuk segera pergi dan menyelamatkan diri, membiarkan dirinya sendirian menghadapi para monster. Beberapa saat kemudian satu persatu monster itu mulai bangkit dan menyerang Geralt tanpa ampun, membuatnya sedikit kewalahan. Meskipun jumlah monster cukup banyak, Geralt dengan sigap berhasil mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Namun sialnya, monster terakhir sempat menggigit kaki Geralt hingga menimbulkan luka yang cukup besar. Gigitan tersebut membuat tubuh Geralt melemah dan perlahan kesadarannya mulai menghilang hingga akhirnya Geralt tumbang di tempat. Di sisi lain, para penyihir Aretuza kini tengah dalam perjalanan menuju Bukit Soden. Perjalanan mereka kali ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan untuk menjalankan sebuah misi penting, yaitu menghentikan Nilfgaard yang bertindak sewenang-wenang dan berambisi menguasai dunia. Dalam peperangan kali ini, mereka tidak bertarung sendirian, melainkan bekerja sama dengan beberapa kerajaan di utara yang masih bertahan. Jika kalian bingung mengapa Soden harus dipertahankan, itu karena Bukit Soden merupakan jalur utama invasi Nilfgaard ke kerajaan-kerajaan utara. Sebelumnya Nilfgaard sudah berhasil meruntuhkan Sintra, kerajaan yang paling dekat dengan wilayah mereka. Sekarang, jika Nilfgaard berhasil menerobos Soden, maka jalan menuju Temeria, Redania, dan Aretuza akan terbuka lebar. Dan utara hampir pasti jatuh sepenuhnya ke tangan Nilfgaard. Jadi singkatnya, Bukit Soden adalah gerbang pertahanan terakhir kerajaan di utara. Setibanya di Bukit Soden, para penyihir bersama beberapa penduduk setempat bergegas membangun benteng pertahanan, mempersiapkan berbagai senjata, serta menyusun perlawanan untuk menghadapi Nilfgaard.
Sementara itu di sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari sana, Fringilla, Kahir, dan pasukan Nilfgaard lainnya terlihat sedang mengadakan perundingan. Fringilla melaporkan bahwa fraksi penyihir kini sedang berada di Soden, memperkuat benteng pertahanan mereka di wilayah tersebut dan berusaha melindunginya dari serangan Nilfgaard. Meskipun begitu, Fringilla meyakinkan Kahir bahwa dirinya akan terus berjuang melawan mereka, bahkan jika harus menentang tatanan yang telah ditetapkan. Namun sayangnya emosi Kahir sudah memuncak. Tanpa ragu, ia memerintahkan pasukannya untuk menguji kekuatan pertahanan fraksi tersebut. Di Soden, Yennefer yang sedang terlelap tidur mendadak terbangun ketika sebuah cahaya terang menyinari tubuhnya. Cahaya tersebut terlihat seperti gumpalan besar yang akan meledak ketika mendarat. Dengan ilmu sihirnya, Yennefer bergegas menahan cahaya itu dan melemparkannya jauh keluar dari Soden. Melihat hal tersebut, Fringilla sangat kesal. Dengan tegas ia memerintahkan agar sang penyihir terus-menerus menciptakan gumpalan ledakan itu dengan ukuran yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, Fringilla menyerahkan sebuah balok yang entah apa kepada pemimpin prajurit, memerintahkan agar mengalihkan perhatian dan membuat para penyihir keluar dari Soden. Sebuah strategi licik agar lebih mudah untuk meruntuhkan Soden. Keesokan harinya, pasukan prajurit Nilfgaard langsung berjalan menuju Soden dan berniat menyerang mereka. Serangan itu sengaja dilakukan untuk memancing fraksi para penyihir keluar dari pertahanan mereka. Para penyihir yang berada di Soden dilanda kepanikan dan ketakutan, sebab terlihat jelas bahwa Nilfgaard saat ini sedang berjalan menuju Soden dan akan menyerang. Mengetahui hal itu, mereka semua bergegas mempersiapkan diri dan senjata yang akan digunakan untuk menghadapi serangan Nilfgaard yang kini ada di depan mata. Tisaya kemudian membagi tugas kepada masing-masing penyihir, termasuk Yennefer yang mendapatkan tugas untuk memantau situasi dari atas menara. Kini, seluruh penyihir telah menempati posisi masing-masing dan mulai menjalankan strategi sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Beberapa saat kemudian, Triss mulai mengucapkan mantra sihirnya, membuat tanah di jalur yang dilalui pasukan Nilfgaard tiba-tiba ditumbuhi jamur-jamur kecil, dan siapapun yang menginjaknya akan langsung tumbang di tempat. Irik Anola. Irik Anola. Setelah itu, strategi kedua pun dilaksanakan. Dari dalam benteng, para penyihir bersama masyarakat melemparkan racun yang telah diberi mantra, dibarengi dengan tembakan yang tepat mengenai racun tersebut, hingga menimbulkan sebuah ledakan tepat di atas pasukan Nilfgaard. Now! Mengetahui hal tersebut, Kahir, Fringilla, serta pasukan inti Nilfgaard segera mengubah rute dan membagi kekuatan mereka. Namun sialnya, pasukan yang dipimpin Kahir justru berhadapan dengan Vilgefortz yang tanpa aba-aba menyerang mereka hingga pasukannya lenyap. Kejadian itu membuat amarah Kahir meluap. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang Vilgefortz. Kali ini 1 lawan 1. Vilgefortz! Of your chaos.
Namun sayangnya, Vilgefortz tidak mampu lagi menahan chaos dan amarah yang menyelimuti dirinya. Karena kehilangan kendali, dia mulai kewalahan menghadapi Cahir. Melihat hal itu, Yennefer dari puncak menara terus memantau pergerakan keduanya, berusaha memperingatkan Vilgefortz agar menahan chaosnya. Akan tetapi, chaos yang mengalir di tubuh Vilgefortz sudah sepenuhnya tidak terkendali, hingga akhirnya dia kalah dalam pertarungan tersebut. Sementara itu, Fringilla bersama beberapa pasukannya telah berhasil menerobos gerbang Soden. Tanpa ragu, mereka melepaskan hujan anak panah ke seluruh penjuru benteng. Seluruh penyihir diserang habis-habisan. Namun, mereka tidak mampu memberikan perlawanan sebab chaos yang mengalir di dalam tubuh mereka telah benar-benar lepas kendali. Mantra-mantra menjadi liar dan ilusi saling bertabrakan. Bahkan, salah satu penyihir bernama Sabrina tiba-tiba menusuk Yennefer yang berada di atas menara tanpa aba-aba. Bukan karena pengkhianatan, melainkan karena pada saat itu para penyihir telah kehilangan kemampuan untuk membedakan sekutu dan musuh. Di mata Sabrina, Yennefer terlihat seperti musuh yang harus dibunuh. Demi bertahan hidup dan melindungi Soden, akhirnya Sabrina menusuk Yennefer tanpa menyadari bahwa sosok yang dia lukai adalah sekutunya sendiri. Scene ini memperlihatkan dengan jelas chaos yang benar-benar tidak terkendali. Di tengah kekacauan itu, dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada di tubuhnya, Yennefer melangkah keluar dari benteng, mencari sosok Tisaya untuk mendapatkan petunjuk di tengah kekacauan ini. Dia terus berjalan menyusuri setiap sudut yang kini benar-benar kacau. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Yennefer menemukan Tisaya. Namun, kondisinya terlihat benar-benar mengenaskan. Tubuhnya lemah, kacau, dan berlumuran darah. Tanpa membuang waktu, Yennefer segera bergegas menghampirinya, menopang tubuh Tisaya yang kini nyaris tidak mampu berdiri. Yennefer berusaha meyakinkan Tisaya bahwa mereka masih bisa menang dan melindungi kerajaan utara. Namun dalam kondisi saat ini, Tisaya tahu dirinya tidak lagi sanggup bertarung. Kemudian akhirnya dia menyerahkan segalanya kepada Yennefer, memerintahkannya untuk melepaskan chaos yang sejak tadi dia pendam. Awalnya, Yennefer sempat menolak, diliputi keraguan dan ketakutan akan konsekuensinya. Namun, tidak ada pilihan lain. Atas izin dan perintah Tisaya, Yennefer akhirnya mulai mengucapkan mantra, membuat angin di sekeliling mereka berhembus kencang. Dalam hitungan detik, semburan api memancar dari tangan Yennefer, membakar hamparan bukit dan pasukan Nilfgaard tanpa ampun. Sorry you chose power. Kemudian cerita kembali beralih kepada Geralt. Saat ini Geralt sedang dibawa oleh Yurga menggunakan sebuah gerobak menuju rumahnya. Namun, kondisi Geralt benar-benar parah. Luka yang ada di kakinya membuatnya sangat kesulitan bertahan dan perlahan mulai kehilangan kesadaran. Dalam kondisi setengah sadar, ingatan Geralt mulai kembali ke masa kecilnya saat berada di Kaer Morhen. Jauh sebelum dia menjadi seorang Witcher dan ketika ibunya yang bernama Visena masih hidup. I have to stop. It's Illyria and Rivia and Vengerberg. Ma! Visena! Ma!
Beberapa saat kemudian, karena melihat kondisi Geralt yang semakin memburuk, Yurga akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak. Dengan sisa tenaganya, Geralt bergegas meraih sebuah ramuan dari dalam tasnya. Entah ramuan apa itu, namun Geralt langsung meminumnya tanpa ragu, lalu menuangkan sisa cairan tersebut ke luka-lukanya. Setelah itu, tanpa menjelaskan apapun kepada Yurga, Geralt langsung meminta untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, hari sudah berganti menjadi malam. Saat ini, Geralt sedang beristirahat di sebuah hutan yang entah di mana. Kemudian entah dari mana datangnya, Yennefer tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanpa basa-basi, dia mengatakan bahwa luka Geralt sangat parah dan tidak bisa dianggap sepele. Setelah itu Yennefer tiba-tiba menghilang, digantikan oleh Visenna, sang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Dengan penuh hati-hati dan ketelatenan, Visenna mulai mengobati luka-luka Geralt, seolah waktu dan jarak tidak pernah memisahkan mereka. Setelah selesai, Visenna tidak mengatakan apapun. Dia hanya berpesan agar Geralt terus mencari takdir yang pernah dia tinggalkan. Setelah mengatakan itu, Visenna pun menghilang lagi entah kemana. Tidak lama kemudian, dia terbangun dengan tersentak dari tidurnya. Matanya liar menatap sekeliling, mencari sosok Visenna di sana. Namun, semua itu ternyata hanyalah mimpi. Pada kenyataannya tidak ada Visenna maupun Yennefer di sana. Yang ada hanyalah Geralt dan Yurga di tengah gelapnya hutan. Merasa kondisinya sekarang mulai membaik, akhirnya Geralt memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya kembali bersama Yurga. Sementara itu, di sebuah tempat yang sangat luas, terdapat Tissaia dan Geralt yang terlihat kebingungan. Mereka memanggil nama Yennefer berulang kali, keras dan tanpa henti. Yennefer! 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 Teriakan itu terdengar begitu nyata dan jelas, hingga membuat Ciri yang sedang tidur langsung terbangun dengan terkejut. Ya, scene barusan hanyalah mimpi Ciri. Dia terdiam sejenak, berusaha memahami apa arti mimpi tersebut dan siapa sebenarnya sosok-sosok yang ia lihat di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Ciri akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, kembali menyusuri hutan mencari Geralt dari Rivia. Tidak lama kemudian, Yurga dan Geralt akhirnya tiba di rumahnya. Kemudian, terungkap kenyataan yang mengejutkan. Istri Yurga ternyata adalah sosok yang telah menyelamatkan Ciri. Lalu, Yurga menceritakan bahwa di perjalanan dia bertemu seorang Witcher yang telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian sang istri pun menceritakan bahwa kemarin dia juga menemukan seorang gadis yatim piatu di tengah hutan dan membawanya ke sini. Namun sekarang gadis itu telah pergi lagi. Mendengar cerita tersebut, Geralt seketika membeku, mengingat perkataan Renfri dahulu yang mengatakan bahwa gadis di hutan adalah takdirnya. Tanpa membuang waktu, mengikuti firasat, Geralt segera berjalan menyusuri hutan untuk mencari putrinya. Beberapa saat kemudian, Geralt telah menyusuri hutan cukup lama. Namun sayangnya dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan putrinya. Karena putus asa, akhirnya dia membalikan badan, berniat kembali dan menghentikan pencarian. Namun, belum sempat melangkah jauh, suara langkah kaki terdengar di balik pepohonan, membuatnya refleks menoleh. Kemudian tubuhnya seketika membeku. Di hadapannya, seorang gadis kecil yang selama ini dia cari tampak berlari ke arahnya. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar bertemu sebelumnya, tetapi hati keduanya telah terikat oleh takdir. Tanpa ragu, mereka pun saling berpelukan erat, melepaskan kekhawatiran yang selama ini membebani mereka. Setelah itu, Ciri perlahan mengangkat wajahnya dan bertanya siapa sebenarnya Yennefer. Di dunia yang dipenuhi monster dan takdir yang tidak bisa dihindari, Geralt, Ciri, dan Yennefer dipertemukan oleh ikatan yang lebih kuat dari sihir apapun. The Witcher Season 1 selesai. The Witcher bukan hanya tentang perburuan monster, tetapi tentang pilihan, pengorbanan, dan keluarga yang lahir dari takdir. Nah, gimana guys? Seru nggak kisah perjalanan Geralt, Ciri, dan Yennefer di season pertama ini? Kalau iya, yuk bantu video ini mencapai 100.000 penonton agar tim ESA bisa melanjutkannya ke season 2. Caranya gampang, kalian cukup tekan like,
tulis pesan di kolom komentar dan bagikan link video ini ke sosmed kalian. Dengan begitu, Mamang YouTube akan merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sehat selalu buat teman-teman semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.